Bab 491, Serangan Malam. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Saat Yue Zong memasuki Villa Chengzi, dia melihat 8 wanita Vietnam cantik mengenakan seragam pelayan, berdiri dalam 2 baris rapi, menyambutnya. Saat 8 wanita Vietnam itu menatap Yue Zong, mata mereka berkilat dengan sedikit ketakutan. Bagi mereka, tuan mereka telah berubah dari satu pria ke pria lain, dan lebih jauh lagi, pria ini adalah orang Tiongkok. Sudah ada kendala bahasa sejak awal. Pada saat ini, seorang wanita menarik dengan pesona dewasa mengenakan gaun tidur ungu dengan area dada sedikit terbuka berjalan mendekati Yue Zong. Tingginya 1,74 meter, sosoknya seksi dan memikat. Dia memiliki kaki yang panjang dan ramping, dan sedikit parfum mengikutinya saat dia tersenyum pada Yue Zong, menggunakan bahasa Inggris untuk bertanya, "Hai. Saya Sally Pollock, siapa namamu?" Mendengar nama ini, Nangong Bing Yun yang berdiri di samping Yue Zong tersentak kaget. "Sally Pollock?" Yue Zong bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia terkenal. Nangong Bing Yun terdiam saat dia melihat kembali ke Yue Zong. Sally Pollock adalah bintang besar di Hollywood. 7 tahun yang lalu, dia mendominasi layar. Meskipun kehadirannya sekarang tidak seperti 7 tahun yang lalu, dia masih seorang selebriti papan atas. Baru-baru ini, dia berakting dalam film Earthquake yang ditayangkan di negara itu, dan pendapatan box office lebih dari 200 juta yuan. Oh, ketika Yue Zong mendengar itu, dia tidak banyak bereaksi. Dia bukan orang yang mengejar selebriti dan berita gosip sejak awal, menjadi seseorang yang sangat pragmatis. Dia selalu menyibukkan diri dengan belajar dan bekerja untuk membiayai biaya kuliahnya sendiri, biaya hidupnya, serta menabung untuk masa depan. Mengenai film, selain beberapa film laris, dia tidak pernah begitu bersemangat dengan industri tersebut. Pada saat ini, Sally bertanya dengan Yue Zong dalam bahasa Mandarin yang sedikit terbata-bata, "Halo, anak Tionghoa, bisakah kamu memberitahuku namamu?" Yue Zong menatap Sally dan bertanya perlahan, "Saya Yue Zong. Kamu mengerti bahasa Mandarin?" Sally mengulurkan tangannya yang seperti batu giok sambil tersenyum pada Yue Zong. "Saya selalu tertarik dengan Tiongkok, karena negara ini memiliki sejarah yang kaya dengan budayanya yang berusia 5.000 tahun. Saya selalu berencana untuk meluangkan waktu untuk benar-benar memahami Tiongkok dan misterinya." Meskipun kata-katanya seperti itu, sebenarnya, itu semua bohong. Dia adalah orang yang tahu bagaimana bergaul dengan siapapun, dan dengan pengalamannya, sejak mengetahui bahwa Yue Zong adalah orang Tiongkok, dia secara alami akan memuji Tiongkok. Faktanya, yang dia tahu tentang Tiongkok adalah bahwa itu adalah tempat untuk uang beredar. "Kamu akan mendapatkan kesempatan di masa depan." Kata-kata Sally menyebabkan Yue Zong memiliki kesan yang baik padanya, saat dia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya dengan lembut, dan dia menjawab dengan lembut. Saat dia melepaskannya, ada sedikit kekecewaan di mata Sally. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada ketertarikan yang dimiliki kebanyakan pria terhadapnya, dalam tatapan Yue Zong. Di dunia apokaliptik ini, kecantikan, tubuh, dan ketenarannya adalah senjatanya, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia telah menggunakan keahliannya untuk mengendalikan hati Chengzi, hanya untuk hidup seperti seorang putri. Sally percaya diri dengan penampilan dan bentuk tubuhnya sendiri, dan banyak pria telah jatuh di kakinya. Ketika dia melihat kurangnya minat Yue Zong, itu membuatnya tidak puas. Yue Zong menatap 8 pelayan dan bertanya dengan lembut, "Apakah ada orang di sini yang berbicara bahasa Mandarin?" Mereka semua menjadi pucat, karena salah satu dari mereka ragu-ragu. Sejenak sebelum melangkah maju, menggunakan beberapa bahasa Mandarin yang terbata-bata untuk menjawab, "Tuan Yue Zong, saya tahu sedikit bahasa Mandarin." Karena Greentown cukup dekat dengan Hanoi, jumlah orang Vietnam yang tahu bahasa Mandarin tidak sedikit. Yue Zong bertanya, "Siapa namamu?" Pelayan itu menjawab, "Saya Zhang Kailian." Yue Zong langsung menunjuk, "Mulai hari ini, Anda adalah pengawas mereka." Zhang Kailian terkejut dan senang, "Terima kasih, Tuan." "Terima kasih, Tuan." 7 orang lainnya melihat kegembiraan dan kegembiraannya, dan langsung merasa iri. Mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba begitu gembira, tetapi itu pasti hal yang baik. Pada saat ini, mereka menyesal tidak tahu bahasa Mandarin. Yue Zong kemudian menoleh ke arah Sally, berbicara dengan lembut, "Nona Sally, kami tidak menerima pemalas di sini."
Melihat Anda memiliki rasa hormat dan rasa ingin tahu terhadap budaya Tiongkok, saya dapat memberi Anda dua pilihan. Yang pertama, adalah pergi atas kemauan Anda sendiri, saya dapat memberi Anda 7 hari ransum dan air. Pilihan kedua adalah bekerja di pusat kebudayaan, untuk membantu kami melatih para penyanyi, penari, dan aktor. Sally sangat cantik, itu benar, dan bahkan merupakan selebriti papan atas di Hollywood. Namun, Yue Zong tidak tertarik dengan semua ini. Dia memiliki banyak wanita cantik di sisinya, dan Sally bukanlah tipenya. Alis Sally terangkat saat dia memberikan pandangan yang berarti, apakah tidak apa-apa jika aku tinggal di sisimu untuk melayanimu? Bahkan menjadi seorang pelayan bukanlah masalah bagiku. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Baginya, tubuhnya sangat berharga, dan dia tidak mau bekerja. Terlebih lagi, dia tidak tahan membayangkan melayang di alam liar. Ada zombie dan binatang mutan di mana-mana. Dengan kurangnya kekuatannya, dia pasti akan mati. Dia ingin tetap di sisinya, dan memanfaatkan pesonanya untuk mengendalikannya sepenuhnya. Yue Zong dengan tegas menolaknya, saat dia menjawab dengan nada dingin, tidak. Mata Sally bersinar dengan kilatan aneh, saat dia memaksakan senyum dan membuat pilihannya, kalau begitu, aku memilih untuk bekerja di pusat kebudayaan. Yue Zong melihat ke arah Ming Jia-Jia. Ikut aku. Ming Jia-Jia menatap Sally dengan dingin, sebelum membawanya keluar. Yue Zong kemudian pergi dan duduk di sofa. Zhang Kailian segera pergi untuk menyeduh 2 cangkir teh dan meletakkannya di depan Yue Zong dan Namong Bingyun. Dia kemudian menggumamkan beberapa patah kata kepada salah satu pelayan Vietnam yang cantik dan mereka mulai berlutut di depan Yue Zong, memijat kakinya dengan hati-hati. Cheng Zi suka melihat para wanita muda yang cantik ini melayaninya dengan lembut. Zhang Kailian telah memutuskan untuk melayani Yue Zong seperti yang biasa dia lakukan untuk Cheng Zi. Yue Zong menatap lurus ke arah Namong Bingyun dan bertanya, apa rencana masa depanmu? Namong Bingyun balas menatapnya dengan senyum manis, pemimpin Yue Zong, saya ingin membawa orang untuk bergabung dengan Anda dan mendukung tujuan Anda. Saya dapat berbicara bahasa Vietnam, Inggris, Thailand, dan Jepang. Selain itu, saya pernah mengambil tanggung jawab sebagai bagian dari konsorsium di Guangxi. Saya pikir, saya harus memenuhi syarat untuk membantu Anda. Namong Bingyun bukan hanya vas bunga. Meskipun dia bisa sampai di tempatnya sekarang karena koneksi keluarganya, dia benar-benar memiliki kemampuan, dan fasih dalam 4 bahasa yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar cerdas. Keturunan dari kelas atas masyarakat ini biasanya lahir dengan kondisi yang lebih baik, dan saat ada seseorang yang luar biasa yang muncul dari mereka, mereka juga akan memiliki tingkat pandangan dan visi yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Yue Zong merenung sejenak, sebelum bertanya, aku akan menugaskan 200 orang Vietnam kepadamu, apakah kamu bisa mengendalikan mereka? Matanya menunjukkan tingkat kepercayaan diri, tidak masalah. Yue Zong juga terinfeksi oleh tingkat kepercayaan dirinya, dan dia langsung menjawab, bagus. Kalau begitu aku akan menugaskan 200 orang kepadamu. Tangannya saat ini penuh, dan mencoba mengendalikan semua orang Vietnam sangatlah sulit. Saat keadaan menjadi sedikit kacau, mereka akan segera membalas. Itu membuatnya sangat pusing. Bagaimanapun, dia orang Tiongkok, dan sulit baginya untuk mendapatkan pengakuan mereka. Namong Bingyun kemudian mengambil inisiatif untuk meminta Yue Zong mengirim seseorang untuk mengawasinya, itu bagus. Saya harap Anda dapat mengirim beberapa orang untuk mengarahkan saya juga. Yue Zong setuju, iya. Setelah mendapatkan persetujuannya, Namong Bingyun segera meninggalkan villa, dia ingin mulai bekerja untuk mendapatkan kekuatan dari Yue Zong. Di permukaan, situasi kota tampak seperti telah stabil, dan seiring berjalannya waktu, malam berangsur-angsur datang. Dalam kegelapan malam, sejumlah bayangan hitam merayap menuju kota hijau. Segera, ada lebih dari 100 siluet hitam, dan mereka berkumpul bersama, berjalan menuju ke arah kota hijau dengan selubung malam. Di pintu masuk Green Town, ada 8 tentara Vietnam yang berpatroli. Meskipun ada 8 dari mereka hanya memiliki 1 senjata, dengan hanya 3 peluru. Sisanya memegang pedang. Yue Zong tidak bisa mempercayai para prajurit yang baru saja menyerah ini. Saat 100 siluet hitam semakin dekat ke Green Town tanpa suara, pada jarak sekitar 20 meter, salah satu dari mereka menginjak sepetak tanah. Setelah ledakan besar,
pria itu langsung hancur berkeping-keping oleh ranjau darat yang terkubur di bawahnya. Serangan musuh, serangan musuh. Greentown mulai membunyikan alarm, dan tentara Vietnam yang berada di pintu masuk mulai bersembunyi di balik penutup di tengah ketakutan dan kecemasan mereka. Melihat bahwa situasi mereka telah terurai, seorang pria yang memegang gada hitam besar berteriak, "Bunuh anjing-anjing Cina. Semua pria Vietnam yang punya hati, serang bersamaku. Bunuh para penjajah, demi istri dan anak-anak kita, agar tidak menderita di tangan para penjajah. Semua orang, serang bersamaku untuk membunuh anjing-anjing Cina ini." Dengan efek transmisi gelombang suara, seluruh kota hijau mendengar raungan amarah pria itu. Ketika pria itu selesai berteriak, dia dengan cepat membawa sekelompok prajuritnya saat mereka menyerbu ke arah kota hijau. "Biarkan aku ikut denganmu untuk membunuh anjing-anjing Cina." Salah satu tentara Vietnam segera bergegas menuju pemimpin penyerang. "Aku juga, bunuh anjing-anjing Cina itu." Dengan emosi yang berkobar, 8 tentara Vietnam di pintu masuk berubah menjadi pengkhianat dan menyerbu masuk juga sejumlah suar tiba-tiba ditembakkan ke langit, menerangi pintu masuk Greentown. Banyak titik pertahanan tersembunyi mulai memuntahkan peluru, saat 3 senapan mesin berat 12,7 mm berderak dan menembaki para militan yang melancarkan serangan. Di bawah semprotan peluru yang mengerikan itu, hanya dalam rentang waktu yang singkat, lebih dari 20 militan tercabik-cabik, tubuh mereka berantakan. Menyaksikan rekan-rekan mereka meninggal dengan kematian yang mengerikan, para militan lainnya menjadi pucat, dan dengan cepat mencari perlindungan. Pada saat yang sama, kata-kata pria yang memegang gada memiliki efek yang besar di kota itu, karena sejumlah orang Vietnam yang selamat yang telah menyerah kepada Yue Zong karena takut akan nyawa mereka, mulai bersatu saat mereka menyerang ke pusat kota, berniat untuk memusnahkan Yue Zong dan orang-orangnya. Yue Zong dan yang lainnya adalah orang Tiongkok, dan tidak memiliki dukungan dari orang Vietnam. Hanya dengan sedikit hasutan dan provokasi, orang-orang Vietnam mulai berkumpul dan membuat kerusuhan, bergabung dengan kekacauan yang disebabkan oleh para militan. Tepat ketika para penyintas di dalam kota mulai memberontak, Nangong Bing Yun dan Sin Jiarou memimpin 200 tentara mereka menyerbu ke pusat kota. Nangong Bing Yun menatap 200 tentara Vietnam itu sebelum memerintahkan dengan dingin, "Serang. Bunuh mereka semua, bunuh mereka, dan wanita serta ransum mereka adalah milikmu. Mulai sekarang, kalian juga akan diperlakukan dengan status yang sama dengan orang Tiongkok. Jika tidak, keluargamu akan bergabung denganmu dalam kematian. Bunuh, maafkan aku, maafkan aku." Dengan perintah yang kejam itu, 200 tentara Vietnam itu menyerang tanpa daya pada para penyintas yang memberontak, dan mulai menebas dan menebas. Sin Jiarou menilai Nangong Bing Yun yang cantik dan karismatik dengan hawa dingin di hatinya, wanita ini tidak sederhana. Nangong Bing Yun telah memilih 200 pria Vietnam itu karena mereka memiliki keluarga. Kehidupan kerabat mereka berada dalam kendalinya. Oleh karena itu, ketika dia memberi perintah, mereka tidak punya pilihan selain membantai orang-orang senegaranya sendiri. Hari ini, saat mereka melakukan ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk kembali, dan di masa depan, mereka harus bergantung pada kekuatan Yue Zong, memenuhi peran mereka sebagai pembantai. Mayoritas pemberontak adalah orang-orang biasa dan yang mereka miliki hanyalah pisau sayur. Mereka tidak memiliki cara untuk melawan para prajurit dengan senjata yang sebenarnya. Kedua belah pihak terlibat dalam pembantaian habis-habisan, dan segera, para perusuh kehilangan kemauan mereka, dan dibunuh oleh para prajurit. Dalam bentrokan itu, banyak prajurit juga terluka oleh para perusuh ini, dan mereka menjadi lebih marah, hanya membunuh, dan semua rasa malu dan bersalah dibuang keluar pintu, menjadi seperti binatang buas saat mereka membantai orang-orang senegaranya. Di pintu masuk Greentown, 3 titik pertahanan menahan para militan, menekan mereka, 3 senapan mesin berat bagaikan dewa kematian. Saat mereka terus menembak, para militan tidak berani mengambil tindakan gegabah. "Serang!" Pemimpin yang memegang tongkat itu berteriak marah. Para militan yang tersisa menyerang lagi dalam gelombang kedua, dan mereka kehilangan 6 atau 7 orang lagi sebelum mereka mulai berebut lagi. Mereka hanyalah sekelompok orang bodoh yang pemberani. Di antara mereka, ada beberapa enhancer, namun, mereka hanya rata-rata, dan belum berlatih sampai pada titik di mana mereka bisa mengabaikan peluru. Enhancer tingkat tinggi tidak banyak seperti kubis.
Alasan mengapa faksi seperti Kerajaan Dewa dan Kekaisaran Besar Vietnam memiliki sejumlah enhancer adalah karena mereka memiliki sejumlah besar manusia dan sumber daya untuk melatih para ahli tersebut. Di dunia luar, seorang enhancer yang telah mencapai level 30 bisa menjadi pemimpin sebuah perusahaan kecil. Jika keberuntungannya bagus, mereka bahkan bisa menjadi pemimpin faksi berukuran sedang. Yue Zong datang ke pintu masuk dan melihat para militan itu. Dia bergumam dengan acuh tak acuh, sangat lemah, namun kau berani menantangku. Para militan itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang taktik mereka, dan paling-paling hanya sebanding dengan rekrutan baru yang baru saja menjalani beberapa hari pelatihan dengan Yue Zong. Yue Zong memberi perintah kepada White Bones, tangkap mereka, biarkan 5 hidup. Mata White Bones bersinar dengan api, saat ia segera menyerang para militan itu. Hanya dalam beberapa kedipan, White Bones telah menyerang para militan, bilah tulangnya menari-nari, menyebabkan pusaran pembantaian dan darah. Tidak ada satupun militan yang mampu bertahan. Melawannya, terlalu menakutkan. Mundur, semua orang mundur. Pemimpin itu melihat bagaimana White Bones membantai bawahannya seperti ayam dan anjing, dan hatinya menjadi dingin saat ia dengan cepat berteriak ke arah anak buahnya. Pada saat yang sama, ia berbalik untuk melarikan diri menuju kegelapan. Pria ini, Chen Ya, akhirnya menyadari bahwa Yue Zong bukanlah target yang bisa diajak main-main. Serangan malam adalah taktik umum yang digunakan pihak yang lemah untuk melawan pihak yang kuat. Dari sejarah, banyak serangan malam yang menghasilkan hasil yang mengejutkan. Ketika Chen Ya mendengar bahwa Green Town telah berganti pemilik, dia langsung mengumpulkan bawahannya, berharap untuk membasmi orang-orang Tionghoa yang belum memperkuat kekuasaan mereka, dan mengambil alih kota itu. Awalnya, dengan 100 plus bawahannya, ditambah dengan melancarkan serangan malam, di samping bantuan yang akan diterimanya dari orang-orang Vietnam di dalam kota, ia memiliki keyakinan 80% akan keberhasilan. Namun, satu faktor yang gagal ia pertimbangkan adalah bahwa Yue Zong sebenarnya sangat kuat, lebih dari yang dapat ia bayangkan. Ia juga telah melebih-lebihkan kekuatan pasukannya sendiri, 3 senapan mesin berat sudah cukup untuk benar-benar menekan mereka. Lagi pula, mereka adalah manusia yang takut mati, bukan zombie. Bai Xiaosheng melihat bahwa para militan hendak mundur dan ia menjadi gelisah, membawa 10 bawahannya dan bergegas pergi ke dalam malam, biarkan aku bersenang-senang juga. Dalam kegelapan malam, Chen Ya berlari dengan panik. Ia telah mengeluarkan semua kekuatannya, tetapi di belakangnya, White Bones seperti iblis yang mengejar tanpa lelah, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia terlalu sombong. Mata Chen Ya bersinar dengan cahaya gila saat dia mengaktifkan skill Explosive Strength miliknya, dan tiba-tiba berbalik untuk berhadapan dengan White Bones, mengayunkan tongkatnya dengan ganas. Kecepatan White Bones jauh lebih unggul dari Chen Ya, dan hanya dalam langkah singkat, tongkat itu telah menghilang dari lokasi aslinya. Saat serangan Chen Ya mengenai udara, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Tiba-tiba, sebuah paku tulang yang tajam melesat keluar dari belakangnya, menusuk tubuhnya dan memakukannya ke tanah. Chen Ya merasakan sakit yang tajam dan segera berteriak dalam bahasa Mandarin, "Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Aku menyerah." Chen Ya sering membanggakan dirinya sebagai seorang pejuang dan pria sejati, tetapi dia sebenarnya pengecut. Oleh karena itu, saat dia merasakan ancaman kematian, dia memilih untuk menyerah. Dia ingin bertahan hidup apapun yang terjadi. White Bones mengamati Chen Ya sebelum menyeretnya ke arah Yue Zong. Ia sudah memiliki kecerdasan untuk mengatakan bahwa ini adalah dalangnya. Jika ia tidak memiliki kecerdasan yang ditingkatkan, ia akan langsung memenggal kepala Chen Ya tanpa mengetahui statusnya. Chen Ya telah ditangkap, sedangkan bawahannya semuanya telah dikalahkan dan dibunuh atau ditangkap hidup-hidup oleh Bai Xiaosheng dan yang lainnya. Yue Zong menatap Chen Ya dengan dingin dan bertanya, "Siapa kamu?" Chen Ya menjawab dengan punggungnya yang penuh keringat dingin, "Saya pemimpin desa kayu, Chen Ya. Kami memiliki 700 orang yang selamat di desa, dan saya pemimpin mereka." Mata Yue Zong bersinar dengan niat membunuh saat dia melanjutkan, "Saya Yue Zong. Nilai apa yang Anda miliki yang dapat membenarkan tidak membunuh Anda?" Chen Ya langsung merasa seluruh dunianya membeku, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Tiran Yue Zong adalah iblis yang terkenal karena membantai lebih dari 100.000 orang yang selamat dari Vietnam dalam rumor, dan dia akhirnya berhadapan langsung dengannya.
Chen Ye langsung membuang semua harga diri dan wajahnya keluar jendela saat dia berlutut. Dan memohon, saya tahu lokasi dan detail faksi-faksi di sekitar wilayah ini. Selain itu, saya juga tahu informasi tentang faksi terbesar di dekat Hanoi, Komite Pembangunan Sejahtera Vietnam. Saya bersedia membocorkan semua informasi ini, tolong biarkan saya melayani Anda, selamatkan hidup saya. Melihat gambar Chen Ye sekarang, itu akan menyebabkan seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan gambar sebelumnya tentang dia yang berteriak demi negara. Yue Zong menjawab dengan lembut, baiklah baiklah. Katakan padaku apa yang kamu tahu. Ya, dia menghela napas lega dan mulai mengungkapkan semuanya. Komite Pembangunan Sejahtera Vietnam, atau disingkat VPDC, adalah pangkalan penyintas Vietnam terbesar di dekat Hanoi, dan mereka mengendalikan sejumlah besar tanah di dekat kota Hanoi. Mereka memiliki sekitar 280.000 penyintas, dan dipimpin oleh tim yang terdiri dari 7 pemimpin. Setiap pemimpin ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Chen Ye hanya tahu tentang detail yang dangkal, dan tidak tahu tentang hal-hal yang rumit. Meskipun dia tahu keberadaan VPDC, dia tidak berencana membawa anak buahnya untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, dia sendiri adalah seorang pemimpin, dan dia menikmati gaya hidupnya saat itu. Saat dia bergabung dengan VPDC, markasnya pasti akan ditelan oleh mereka. Di malam hari, sebuah sepeda motor berwarna biru meraung menembus kegelapan dan muncul di depan sebuah kota kecil. Ada 4 tentara Vietnam yang langsung menyalak, siapa di sana? 4 bilah tulang tajam menderu saat mereka melesat keluar dalam sekejap, memenggal kepala 4 tentara Vietnam itu. Sepeda motor biru itu melesat melewati kota, sampai ke sebuah villa mewah. Yue Zong melompat turun dari sepeda motor. Chen Ye juga turun dari sepeda motor, wajahnya pucat saat dia menatap Yue Zong, terbelalak ketakutan. Yue Zong menendang pintu villa itu hingga terlempar. Seorang pria kekar dengan 2 bekas luka panjang di wajahnya dan 4 pengawal berjas muncul di depan mata Yue Zong. Pria parubaya dengan bekas luka ini bernama Li Zhengli, dan merupakan pemimpin kota kecil ini. Dia juga seorang enhancer level 35. Li Zhengli menatap Yue Zong dan membentak dengan tegas, siapa kau? Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin, dan dia segera mengeluarkan stingernya dan menembakkan 1 tembakan ke kepala Li Zhengli. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Sebelum Li Zhengli sempat bereaksi, kepalanya sudah tertembak, saat otak berwarna merah dan putih berceceran di tanah. 4 pengawal di samping Li Zhengli juga ahli, saat mereka melihat Yue Zong bergerak, mereka sudah mengeluarkan senjata mereka. Tiba-tiba, sebuah lubang besar muncul di udara, dan pada saat berikutnya, 6 duri tulang yang sangat tajam menusuk 4 pengawal itu, sebelum berputar. Keempat pengawal itu langsung teriris-iris, darah segar mengalir kemana-mana. Di dalam villa, ada banyak wanita Vietnam yang cantik. Ketika mereka melihat pemandangan yang kejam ini, hati mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka meringkuk, tidak berani mengangkat kepala. Chen Ye berjalan ke arah pria berwajah bekas luka itu dan matanya dipenuhi dengan tatapan yang rumit saat dia menegaskan, pemimpin. Pria ini benar-benar Li Zhengli, pemimpin kota Anyang. Dia memperhatikan hasil dari Li Zhengli, jantungnya berdebar karena ketakutan. Jika dia terus melawan Yue Zong, dia mungkin akan menemui akhir yang sama. Yue Zong menatap mayat itu dengan acuh tak acuh dan berkata, mengerti. Pergi dan sebarkan berita kematiannya. Chen Ye tidak berani menunda-nunda saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, ya. Segera, berita kematian Li Zhengli menyebar ke seluruh kota, dan wajah para militan yang berkumpul di kota itu membeku ketakutan. Mereka bingung, Li Zhengli adalah inti dan pemimpin mereka. Dengan kematiannya, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa dari mereka ingin membalaskan dendamnya, sementara yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ketika para militan itu mencoba melakukan kudeta di kota itu, Yue Zong langsung membawa White Bones untuk membunuh mereka. Tidak seorang pun yang dapat menahan 1 pukulan pun dari Yue Zong atau White Bones. Dalam waktu singkat, seluruh kota telah dilenyapkan dari para pembuat onar. Keesokan paginya, Namong Bingyun dan Xin Jiarou membawa 200 orang Vietnam yang selamat saat mereka tiba di kota Anyang. Sangat kuat, saat mereka memasuki kota itu, Namong Bingyun disuguhi pemandangan mayat-mayat tergeletak di sekitar, dan tertegun sejenak. Dia pikir dia telah memahami kemampuan Yue Zong, tetapi setiap kali, dia terus melampaui harapannya.
Di dalam kota, selain mayat-mayat itu, ada militan yang menyerah, begitu juga dengan orang-orang Vietnam yang selamat. Para militan tidak berani melakukan gerakan gegabah, dan orang-orang yang mencoba melarikan diri semuanya telah tertusuk oleh bilah-bilah White Bones dan diseret kembali sebelum dieksekusi. Adegan berdarah itu telah memenuhi hati orang-orang yang hadir dengan teror, dan mereka akhirnya memahami kekuatan sebenarnya dari penguasa baru ini. Namong Bingyun dan Shin Jiarou datang ke tempat Yue Zong tinggal. Mata Namong Bingyun dipenuhi dengan tatapan yang rumit saat dia memberi hormat kepadanya, pemimpin. Yue Zong menatapnya dan memerintahkan dengan lembut, Namong, bawa orang-orang untuk menangani mayat-mayat di kota. Setelah itu, kawal orang-orang dan sumber daya di kota kembali ke Greentown. Namong Bingyun berdiri tegak dan menjawab, iya. Yue Zong kemudian menunjuk ke Chen Ya dan melanjutkan, dan orang ini, biarkan aku bergabung dengan kalian untuk mengawal bawahannya. Chen Ya menyeringai malu pada Namong Bingyun. Hanya dalam satu malam, dia sendirian menghancurkan dua faksi. Pria ini benar-benar mengerikan. Pikiran Namong Bingyun dipenuhi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Namun, dia tetaplah orang yang cakap, dan dia memimpin anak buahnya saat mereka membawa para penyintas dan sumber daya ke Greentown, sebelum membawa Chen Ya untuk memindahkan tempat usahanya sendiri juga. Setelah mendapatkan lebih dari beberapa ribu orang serta sumber daya, dia mulai mengangkut semuanya menuju kota Tainguyen. Dia tidak tertarik untuk bertempur melawan VPDC saat ini. VPDC memiliki lebih dari 280.000 penyintas, dan pasti ada sejumlah ahli di sana. Jika Yue Zong ingin menaklukkan faksi yang begitu besar, dia perlu mengerahkan pasukan dari Guangxi, dan bahkan dengan begitu, dia paling banyak memiliki tingkat kepercayaan 70%. Namun, dukungan dan logistik sama pentingnya dalam peperangan modern. Saat pertempuran dimulai, pengeluaran amunisi akan meroket. Faktanya, itu tidak akan menguntungkan bagi langkah Yue Zong selanjutnya, yaitu untuk menghancurkan kota industri Yanzhou. Hanya dengan mendapatkannya, dia akan mampu memiliki militer yang sehat, dan tidak khawatir tentang pengeluaran amunisi. Yue Zong telah mengalahkan Wu Yanhong murni karena Wu Yanhong dipenuhi dengan niat buruk terhadap orang Cina. Lebih jauh, cakarnya sudah mencapai wilayah Guangxi, dan dia tidak punya cara untuk menoleransi tindakannya. Tujuan Wu Yanhong juga untuk memperluas ke Guangxi, sehingga dia bisa mengalahkan Yue Zong. Oleh karena itu Yue Zong tidak punya pilihan selain berurusan dengannya dengan keras. Di luar Greentown, sebuah jeep melaju. Siapa kalian? 4 prajurit yang ditempatkan di pintu masuk Greentown segera waspada saat mereka menghentikan jeep. Mobil jeep itu berhenti, dan 4 orang keluar. Ada 2 pria setengah baya, serta seorang pria muda dan seorang wanita. Muda, pemimpinnya adalah salah satu pria setengah baya, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan orang bisa tahu bahwa dia memiliki aura pejabat pemerintah. Dia berbicara, saya diplomat VPDC, Han Wang, kami berharap dapat bertemu dengan pemimpin Anda Yue Zong. Silakan sampaikan pesannya, tunggu di sini. Salah satu prajurit segera pergi. Wajah pemuda itu menjadi gelap saat dia bergumam, dasar kurang ajar. Orang-orang Cina sialan ini Vietnam, bukan Cina sialanmu. Han Wang mengerutkan kening dan menatap pemuda itu, Qian Yi. Ini wilayah orang lain, selamatkan. Qian Yi balas melotot sambil mendengus. Jelas bahwa dia tidak menaruh karakter Han Wang ini di matanya. Jika bukan karena Han Wang masih penting bagi tujuan mereka, dia pasti sudah lama menghajarnya. Silakan masuk. Tak lama kemudian, prajurit itu kembali dan mengizinkan rombongan masuk. Prajurit itu membawa Han Wang dan kelompoknya menuju kantor Yue Zong. Wanita yang cantik sekali. Saat Qian Yi memasuki kantor, dia terpikat oleh Shin Jiarou yang berdiri di samping Yue Zong. Dia telah mempermainkan banyak wanita setelah kiamat dimulai, namun dia belum pernah melihat wanita secantik Shin Jiarou. Han Wang menatap Yue Zong dan mulai dengan sapaan hangat, halo. Saya Han Wang. Anda pasti pemimpin Yue Zong, saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Ya, ini saya Yue Zong. Yue Zong menatap lurus ke arah Han Wang, dan bertanya langsung, Han Wang, apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Saya benar-benar sibuk saat ini. Jika tidak ada yang penting, silakan pergi. Yue Zong saat ini sangat sibuk, ada terlalu banyak hal yang harus dia tangani. Meskipun dia telah mendelegasikan tanggung jawab sebanyak mungkin, ada masalah di kota Langshan,
kota Guilin, dan kota Longhai yang hanya dia yang berwenang untuk memutuskan. Han Wang terkejut dengan sifat Yue Zong yang lugas, karena kebiasaan mereka adalah selalu berbasa-basi sebelum memulai bisnis. Dia tidak pernah menyangka Yue Zong akan bersikap begitu lugas. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Han Wang terkekeh sedikit dan berkata, Vietnam dan Tiongkok kita telah menjadi sekutu yang bersahabat sejak zaman dahulu. Orang Vietnam dan Tiongkok semuanya adalah teman baik dan saudara. Kita telah menggabungkan kekuatan kita bersama untuk melawan agresi imperialisme di masa lalu. Yue Zong segera mengangkat tangannya untuk menghentikan Han Wang, aku ingin tahu niatmu. Jika kamu ingin terus omong kosong, silakan pergi. Jika dia memberi Han Wang, yang merupakan diplomat yang sangat berpengalaman, waktu untuk berbicara, dia akan dapat melontarkan omong kosong selama 1 jam penuh. Orang ini tidak mudah dihadapi. Pikiran ini terlintas di benak Han Wang ketika dia disela oleh Yue Zong. Namun, dia tetap tersenyum, VPDC kami berharap bahwa pemimpin Yue Zong akan dapat memberikan dukungan kepada kami karena persahabatan negara kita. Kami hanya meminta 100.000 ton ransum, 3.000 senapan, 500.000 butir amunisi, 10 tank, dan VPDC kami akan menjadi sekutu terkuat Anda di masa depan. Orang Vietnam juga akan selamanya mengingat kebaikan yang telah ditunjukkan orang Tiongkok kepada mereka. Nada bicara Yue Zong berubah menjadi baja, tidak mungkin. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu dariku, Anda harus menawarkan sesuatu yang bernilai sama sebagai gantinya. Jika Anda menginginkan ransum, maka keluarkan beberapa senjata api. Jika Anda menginginkan senjata api, maka Anda perlu menawarkan ransum atau barang-barang setara lainnya. Di masa lalu, Tiongkok telah menderita, tetapi masih mengirimkan sumber daya dan bantuan ke Vietnam. Pada akhirnya, tidak lama kemudian Vietnam berselisih dengan Tiongkok. Pernyataan bahwa Vietnam akan mengingat kebaikan dari Tiongkok adalah omong kosong menurutnya. Yue Zong tidak akan dikejutkan oleh Han Wang. Wajah Qian Yi berubah saat dia menatap Yue Zong dan menyala keras, Yue Zong, saat ini kamu berdiri di wilayah Vietnam. Kamu telah membunuh begitu banyak orang Vietnam, membuatmu menawarkan sebanyak ini sudah membuatmu lolos dengan mudah. Ini Vietnam, kamu ingin tidak memberi kami wajah sialan, apakah kamu percaya bahwa VPDC kami akan mengerahkan pasukan untuk memusnahkanmu? Han Wang khawatir saat dia dengan cepat memarahi, Qian Yi diam. Ini adalah wilayah Yue Zong, dan Han Wang menatap Qian Yi, hatinya penuh penyesalan. Qian Yi berbalik untuk menertawakan Han Wang dengan dingin dan tidak hormat, Han Wang, ayahmu, aku, telah menoleransi kamu untuk waktu yang lama. Kamu diam saja demi ayahmu. Dia kemudian berbalik untuk melihat Yue Zong, tanpa rasa takut dan penuh dengan kecerobohan, Yue Zong. Aku tahu ini wilayahmu, namun, ayahmu, aku, adalah adik dari Presiden VPDC, Qian Mingseng. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Jika kau berani membunuhku, seluruh negara Vietnam dan semua warga Vietnam akan menjadi musuhmu. Yue Zong menatap Qian Yi yang sombong dan berkata pada Xin Jiarou, patahkan satu lengan. Dia menerima perintah itu, raut wajah cantiknya tampak dingin, dan mengeluarkan pedang angin hitam, melesat ke arah Qian Yi. Akhirnya aku memaksamu. Qian Yi terkekeh dingin dalam hatinya dan hendak menghindar ke satu sisi, ketika tiba-tiba seluruh lengannya terpotong, darah menyembur kemana-mana. Ah, Yue Zong, dasar binatang, bunuh aku jika kau punya nyali. Jika tidak, permusuhan hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Qian Yi berteriak kesakitan dan marah, saat dia berlari menuju pintu. Qian Yi adalah seorang evolver berbasis kelincahan level 27, dan dia telah menempatkan semua poin atributnya ke kelincahan. Kecepatannya dianggap mengerikan tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang berdiri diam di sisi Yue Zong jauh lebih cepat darinya. Serangannya juga kejam, mengiris lengannya hanya dalam satu tebasan tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, pria parubaya lainnya melangkah maju, matanya berkilat berbahaya, dan mengaktifkan transformasi manusia serigala orde kedua miliknya. Dia langsung berubah menjadi monster setinggi 2,5 meter dengan cakar yang tajam. Pria ini bertugas melindungi Qian Yi, pada saat yang sama, tanggung jawab lainnya adalah membunuh Yue Zong jika negosiasi gagal. Dalam pertarungan jarak dekat, manusia serigala benar-benar memiliki keuntungan besar. Setelah berubah menjadi manusia serigala orde kedua, pria itu menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan menerjang Yue Zong.
Wanita muda cantik di samping Qian Yi juga mengeluarkan belati, bergegas maju ke arah Yue Zong dalam sekejap. Han Wang menyaksikan situasi yang semakin tidak terkendali dengan ekspresi cemas dan berteriak keras, "Berhenti berkelahi! Berhenti berkelahi!" Perjalanan diplomatik yang sebenarnya berubah menjadi upaya pembunuhan, itu adalah pertama kalinya Han Wang menemukan sesuatu seperti ini dalam hidupnya. Sebenarnya, ada dua kubu di VPDC, dengan sikap yang berbeda terhadap Yue Zong. Pihak Merpati ingin bernegosiasi dengan Yue Zong dan mendapatkan sumber daya untuk menyelesaikan masalah secara damai, sementara pihak Elang mengusulkan untuk menggunakan kekuatan untuk membasmi potensi sumber masalah ini. Setelah perdebatan yang intens, VPDC telah memutuskan untuk mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Yue Zong. Selain Han Wang, sisanya diberi misi khusus, yaitu membunuh Yue Zong saat mereka mendapat kesempatan. Pupil mata Yue Zong menyempit saat dia membalas dengan eksplosif, pada saat yang sama, mengaktifkan seni ketakutan padanya. Ledakan roh tiba-tiba menyelimuti pembunuh wanita itu, menyebabkan dia pingsan seketika. Roh Yue Zong sangat tinggi, jika seseorang tidak memiliki cukup pertahanan roh atau harta karun, peningkat kelincahan dan kekuatan akan merasa sulit untuk bertahan melawan seni ketakutan miliknya. Pada saat yang sama ketika Yue Zong sedang merapal Art of Fear, pembunuh serigala itu sudah muncul di sisinya, kedua cakarnya melesat ke arah Yue Zong dengan bayangan samar tertinggal di belakangnya. Yue Zong mengaktifkan Shadow Steps dan melesat ke satu sisi. Serangan serigala itu mengenai udara, tetapi cakar yang tajam itu menyebabkan luka panjang di tanah. Mata Enhancer serigala itu bersinar dengan ganas, memanfaatkan kesempatan saat Yue Zong mundur, dan menyerang dengan tendangan yang keras. Kecepatan tendangan itu cepat, dan Yue Zong terpaksa mengangkat lengan kirinya untuk menangkis. Sebuah kekuatan besar dihasilkan dari benturan itu, menyebabkannya terlempar ke dinding. Dengan Shadow Steps, kecepatan Yue Zong telah lama melampaui petir tipe 2, bahkan saat itu dia tidak berhasil menangkis serangan dari serigala itu. Ini karena serigala Orde Kedua itu bisa menyerang dengan sangat cepat, dan kecepatan itu adalah sesuatu yang bahkan melampaui harapan Yue Zong. Tanpa kehilangan momentum, manusia serigala itu mengetuk tanah dengan ringan dan menembak ke arah Yue Zong lagi. Saat manusia serigala itu mencapai Yue Zong mengangkat stingernya dan menembak 6 kali berturut-turut. Sementara manusia serigala itu cepat, kecepatan Yue Zong juga tidak bisa diremehkan. Ditambah dengan keahlian menembaknya, yang melalui banyak latihan sama cepat dan mematikannya. Manusia serigala itu berusaha menghindari semuanya, tetapi masih tertembak di bahu oleh salah satu peluru, menyebabkan lubang 3 mm. Namun, kemampuan pemulihannya menakutkan, karena tepat setelah terluka, lubang peluru berhenti berdarah dengan cukup cepat. Manusia serigala itu kemudian melompat ke depan sekitar 5 atau 6 meter, menahan rasa sakit dan menebas Yue Zong dengan ganas. Yue Zong langsung membalas dengan melemparkan manipulasi gravitasi, saat gaya gravitasi 2 kali lipat menekan manusia serigala itu, menyebabkan gerakannya tergelincir. Yue Zong kemudian mengeluarkan bilah gergaji gigi buaya dan mengayunkannya ke tubuh manusia serigala itu. Jika serangan itu mengenai sasaran, manusia serigala itu akan langsung terbelah dua. Mengetahui hal itu, mata manusia serigala itu bersinar dengan cahaya gila, saat dia mengayunkan cakarnya, menyerang tubuh Yue Zong. Tiba-tiba perisai terang muncul di depan Yue Zong dengan kilatan cahaya, menghalangi serangan itu. Serangan Yue Zong berhasil mengenai tubuh manusia serigala itu. Reaksi manusia serigala itu benar-benar hebat, dan segera mundur ke belakang, menghindari pukulan fatal itu. Namun, tebasan dari Yue Zong berhasil menyebabkan luka sayatan yang dalam di tubuh manusia serigala itu, karena sejumlah besar darah mulai mengalir dari luka itu. Tepat saat manusia serigala itu ingin melarikan diri, sebuah lubang bawah muncul di udara, dan tulang putih menembakkan maksimal 10 duri tulang tajamnya ke manusia serigala itu. Manusia serigala itu dengan cepat menyerang dan memblokir sebagian besar proyektil yang datang. Namun, satu berhasil lolos dari pertahanannya, dan menusuk tubuhnya, memakukannya ke tanah. Yue Zong kemudian langsung mengeluarkan stinger dan dengan tenang membidik manusia serigala itu. Rasa bahaya yang besar muncul di hati manusia serigala itu dan dia segera berteriak tanpa mempedulikan harga dirinya, "Aku menyerah. Jangan bunuh aku menyerah, aku bersedia untuk menyerah. Ampuni aku, orang ini benar-benar sesuatu yang lain."
Yue Zong menatap manusia serigala yang dipaku ke tanah dan alisnya terangkat. Dia tidak pernah menyangka seseorang yang tidak tahu malu ini bisa menjadi ahli Orde Kedua. Dia memerintahkan dengan dingin, batalkan transformasimu. Kalau tidak, kamu bisa pergi ke neraka. Manusia serigala itu dengan cepat menonaktifkan transformasinya, kembali ke penampilannya yang setengah baya. Dia memiliki ekspresi ketakutan dan kekhawatiran terhadap Yue Zong. Untuk jenis kemampuan transformasi itu, saat mereka dibatalkan, kekuatan mereka yang sebenarnya juga akan berkurang. Dalam waktu singkat, bahkan jika mereka berubah lagi, mereka tidak akan bisa mendapatkan peningkatan atribut yang sama seperti pertama kali. Bagi pria yang telah membatalkan transformasinya ini, Yue Zong bisa menemukan ahli manapun di atas level 30 untuk mempermainkannya sampai mati. Xin Jiarou membawa Qian Yi, yang kedua lengannya telah diamputasi, dan bertanya, "Tuan, bagaimana Anda ingin menghadapi orang ini?" Qian Yi menatap Yue Zong dengan tatapan berbisa, dan mengancam, "Yue Zong, jika Anda punya nyali, bunuh aku. VPDC pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." Motif utama Qian Yi adalah untuk memicu masalah antara mereka dan VPDC. Namun, dia terlalu sombong, dan salah memperkirakan reaksi Yue Zong serta kekuatan sebenarnya. Oleh karena itu, dia berakhir dalam situasi seperti itu. Wajah Han Wang pucat saat dia mendatangi Yue Zong dan memohon, "Pemimpin Yue Zong, tolong, Anda tidak bisa membunuhnya. Jika Anda melakukannya, hubungan antara Anda dan kami tidak akan dapat diperbaiki. Tolong, jangan bunuh dia." Han Wang adalah orang yang paling diplomatis dalam VPDC, dan dia tidak ingin melihat VPDC dan faksi Yue Zong memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Jika kedua belah pihak bertarung, jumlah kematian akan tinggi. Yue Zong menatap pria yang dapat berubah menjadi manusia serigala dan bertanya, "Siapa namamu?" Enhancer manusia serigala menjawab dengan jujur, "Aku dipanggil Chen Luo." Yue Zong menunjuk Qian Yi dan berbicara dengan dingin, "Chen Luo, bunuh dia. Mulai sekarang, kaulah orangku. Kalau tidak." Mata Chen Luo berkilat dingin, dan dia ragu-ragu sejenak, sebelum menggertakkan giginya dan berjalan menuju Qian Yi. "Maaf, Tuan Muda Qian. Aku juga harus hidup." Qian Yi menatapnya dengan ekspresi jijik dan meludah, "Pei, kau benar-benar tidak tahu terima kasih. Suatu hari, kau akan dibunuh oleh anjing Cina ini. Aku akan pergi dulu, dan menunggumu di neraka." Chen Luo tidak menghindar dan membiarkan ludah itu mendarat di tubuhnya, sebelum dia mengulurkan tangan besarnya dan mencengkeram leher Qian Yi. Dia kemudian dengan cepat memutar. Dengan suara kaca yang keras, leher Qian Yi patah, dan cahaya di matanya meredup. Sudah berakhir. Han Wang menatap Qian Yi yang sudah mati dan hatinya jatuh, tahu bahwa tidak ada gunanya kembali. Dia menatap Yue Zong, wajahnya pucat, tidak yakin apa yang akan terjadi selanjutnya. Yue Zong telah membunuh Qian Yi, dan tentu saja tidak akan peduli jika dia membunuh Han Wang juga. Han Wang ingin hidup. Yue Zong berbalik. Untuk melihat Han Wang, berkata dengan acuh tak acuh, "Han Wang, pulanglah dan beritahu Qian Ningseng. Aku tidak ingin VPDC menjadi musuhku, tetapi jika mereka ingin memprovokasiku, jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi nanti. Kembalilah, aku pasti akan menyampaikan kata-katamu." Han Wang menghela napas lega dan berbalik untuk pergi. Setelah Han Wang pergi, Yue Zong segera memerintahkan Chen Luo, "Chen Luo, ceritakan semua yang kau tahu tentang VPDC." "Ya, pemimpin." Chen Luo telah mengkhianati VPDC, dan tidak memiliki beban di hatinya. Dia mulai mengungkapkan semua informasi yang dia tahu tentang VPDC kepada Yue Zong, memungkinkannya untuk memahami situasinya. Ada total 7 pemimpin dalam VPDC, presidennya adalah Qian Ningseng. Selain presiden, ada 6 wakil presiden. Mereka adalah Chen Su, Yao Li, Hua, Fan San, Ming Wei He, Mu Xiong dan Gui Jing. Setiap dari 7 pemimpin ini memiliki setidaknya 1000 bawahan di bawah mereka, dan mereka semua adalah evolver yang kuat dengan hak mereka sendiri. VPDC terdiri dari 7 faksi yang bersatu sebagai aliansi, dan ketika mereka bergabung, mereka memiliki pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Di daerah Hanoi, VPDC pada dasarnya adalah lembaga terkuat. Itu karena Qian Yi memiliki dukungan di belakangnya sehingga dia menjadi sombong. Dia seperti ini di depan banyak faksi yang lebih kecil. Namun,
VPDC juga memiliki masalah mereka sendiri. Mereka memiliki orang tetapi kekurangan senjata. Bahkan setelah bergabung, hanya ada total 2.000 senapan dan beberapa senjata ringan lainnya. VPDC memiliki total 200.000 orang yang selamat, tetapi mereka tidak selalu memiliki jumlah ini. Jumlahnya tumbuh perlahan melalui pertempuran dan tindakan yang tak terhitung jumlahnya. Hanoi memiliki gudang senjata dan kamp infanteri yang besar, tetapi ada lebih dari 3 juta zombie di sana. Setiap pasukan yang mencoba menerobos masuk telah disapu bersih oleh zombie. Selain kekurangan senjata, ada masalah memberi makan 200.000 orang. Hanoi juga memiliki lumbung padi yang besar, tetapi masalah zombie juga masih ada. Hampir semua ahli yang menjelajah jauh ke Hanoi telah menghilang. Beberapa orang yang langka berhasil keluar hidup-hidup dengan melarikan diri saat mereka melihat keadaan mulai kacau. Tanpa mendapatkan lebih banyak sumber daya VPDC semakin menipis, dan selain bawahan langsung dari 7 faksi utama, para penyintas lainnya sudah dalam keadaan kelaparan. Bahkan sudah ada kasus kanibalisme. Meskipun banyak ahli VPDC telah memburu binatang mutasi di hutan, tidak semuanya adalah mangsa buruan sederhana. Dalam proses perburuan, VPDC telah memperoleh cukup banyak daging binatang mutasi, tetapi mereka juga telah kehilangan sejumlah elit mereka. VPDC awalnya memiliki 10 ahli sebagai pemimpin, tetapi 3 dari mereka telah mengalami kecelakaan saat melawan binatang mutasi tipe 3, dan sekarang mereka hanya memiliki 7 pemimpin. Dalam keadaan seperti itu, VPDC hanya dapat terus berkembang keluar. Musuh mereka saat ini hanyalah Yue Zong. Mereka tidak punya pilihan lain. Di antara Yue Zong dan 3 juta zombie, tanpa perlengkapan yang memadai, musuh manusia lebih mudah dihadapi. Lebih jauh lagi, Yue Zong telah beberapa kali bentrok dengan Wu Yanhong. VPDC berasumsi bahwa dia pasti mengalami beberapa kemunduran. Oleh karena itu, mereka merasa lebih yakin akan keuntungan mereka. Cepat atau lambat, kita harus bertarung habis-habisan. Setelah memperoleh informasi tersebut dari mulut Chen Luo, Yue Zong merenungkan semuanya. Dia segera memindahkan 2 batalion tentara elit lainnya untuk ditempatkan di kota Tainguyen. Di musim dingin ini, pengerahan pasukan dalam jumlah besar memiliki risikonya sendiri, tetapi menjaga pangkalan memiliki kelebihannya sendiri. Yue Zong memutuskan untuk melakukannya secara perlahan, karena selalu bergerak untuk berkembang. Meruntuhkan sebuah tempat usaha kecil yang beranggotakan beberapa ratus orang mudah bagi Yue Zong untuk ditangani seorang diri. Namun, tidak mungkin baginya untuk melakukannya terhadap 200.000 orang. Sama dengan Ada ruang pertemuan di sebuah daerah bernama daerah Yuanfeng, dan suasana di dalam ruangan itu sangat tegang. Ada bau mesiu juga. Seorang pria kekar dengan tangan kasar yang besar berdiri untuk menggeram. Saya pikir kita harus melancarkan serangan kita. Singkirkan ancaman Cina terkutuk itu, bunuh bawahannya, lalu penggal kepalanya untuk digunakan sebagai mangkuk toilet kita. Pria dengan sikap kasar ini adalah Ming Wei He, dan dia adalah pemimpin triad kecil sebelum kiamat. Metodenya sangat kejam. Setelah kiamat terjadi, dia dengan cepat mengumpulkan sejumlah bawahan dan menjadi panglima perang kecil-kecilan. Chen Su terdiam sebelum menolak saran itu, tidak mungkin. Fakta bahwa Yue Zong dapat menelan kota Tainguyen dan kota Langshan berarti kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika kita ingin mengalahkan Tainguyen, kita perlu mengerahkan sejumlah besar pasukan. Itu akan terlalu berisiko. Kita bahkan tidak tahu apa yang mampu dilakukannya, atau apa kartu trufnya. Jika kita hanya menyerang terus, peluang keberhasilannya jelas terlalu rendah. Mata Yao Lihua berkilat dingin, lalu kita akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Yue Zong bajingan itu membunuh utusan kita, jika kita tidak melakukan apapun, bawahan kita akan pergi. Mu Xiong, apa pendapatmu tentang ini? Wajah Mu Xiong menunjukkan ekspresi buas saat dia menggeram, Yue Zong harus mati. Dia membunuh begitu banyak orang senegara kita tidak bisa membiarkan bajingan seperti itu berkeliaran bebas. Yue Zong telah melampiaskan amarahnya pada sejumlah orang Vietnam dan berita itu telah menyebar jauh dan luas. Setiap orang dari 7 pemimpin VPDC tidak melihat Yue Zong dalam cahaya yang baik, bahkan ada beberapa yang dipenuhi dengan kebencian yang intens.
Gui Jing menimpali dengan dingin, Yue Zong berani membunuh orang-orang VPDC kita, dia harus mati. Jika kita ingin melenyapkannya, aku bersedia menjadi pelopor. Mu Xiong juga ikut berteriak, jika harus melawan Yue Zong, aku juga bersedia menjadi pelopor. Yue Zong punya alasan tersendiri untuk membunuh orang-orang Vietnam itu, namun, fakta bahwa lebih dari 10.000 orang Vietnam telah tewas di tangannya memang benar. Orang-orang Vietnam itu membencinya sampai ke akar-akarnya, dan saat ada kesempatan untuk membunuhnya, mereka langsung memanfaatkannya. Qian Mingseng menatap semua orang dengan dingin, sebelum bertanya kepada Yao Lihua, "Yao Lihua, apa pendapatmu?" Dia mempertahankan ekspresi datar, "Aku merasa bahwa kita harus bernegosiasi dengan baik dengannya." Dia berhasil menang melawan musuh yang berduri seperti Wu Yanhong, hal ini saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Jika kita melancarkan serangan dengan paksa, kita mungkin tidak akan menang. Ada satu faktor lagi, yaitu cuaca. Jika kita mengerahkan pasukan kita, dan mereka menghadapi badai salju, ada kemungkinan seluruh pasukan kita akan musnah. Mendengar penilaiannya, para pemimpin lainnya tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Hal yang paling mereka takutkan adalah pasukan mereka menghadapi unsur-unsur alam yang berbahaya. Itu akan menjadi pukulan telak bagi moral. Karena cuaca yang aneh, terjadi sejumlah badai es di Vietnam. Setiap kali terjadi, akan ada banyak orang Vietnam yang selamat yang meninggal. Yang paling serius adalah ketika badai salju selama ekspedisi perburuan, menyebabkan 300 ahli membeku. Setengah dari mereka telah meninggal. Jika situasi seperti itu terjadi lagi jika mereka dikerahkan, maka bahkan sebelum mengalahkan Yue Zong, mereka akan menjadi orang pertama yang mati. Qian Mingseng tertawa dengan ramah, "Saya telah memecahkan masalah cuaca. Tuan Anreid, silakan masuk." Pintu ruang pertemuan terbuka, dan utusan diplomatik dari kerajaan Tuhan, Anreid, masuk dengan senyum hangat, berbicara dalam bahasa Vietnam, "Apa kabar semuanya? Saya petugas hubungan diplomatik dari kerajaan Tuhan, dan saya senang bertemu dengan Anda." Melihat kemunculan utusan dari kerajaan dewa ini, tatapan dari 6 orang lainnya jatuh pada Qian Mingseng. Dia terkekeh pelan dan berkata, "Kerajaan dewa telah memberi kita data akurat tentang cuaca, melalui satelit mereka. Lebih jauh lagi, mereka telah memutuskan untuk membantu kita dengan 2.000 senapan, 30.000 butir amunisi, 50 senapan mesin berat, 50 meriam, 100 RPG, dan 1.000 butir RPG. Benarkah?" Mendengar kata-kata itu, para pemimpin lainnya menjadi bersemangat. Jika kerajaan dewa benar-benar memberi mereka peralatan yang disebutkan di atas, maka kemampuan tempur mereka akan meningkat drastis. Mu Xiong segera menjawab dengan penuh semangat, "Presiden, saya ingin 500 senapan, 10.000 butir amunisi, 10 senapan mesin berat, 10 meriam, 20 RPG. Pasukan Chang Sengku akan mengambil peran garda depan." Gui Jing mendengus dingin, Mu Xiong, hanya kau sendiri dan kau menginginkan 25% dari peralatan, nafsu makanmu terlalu besar ya." Mu Xiong memarahi, "Persetan. Jika kau bersedia menjadi pelopor, aku pasti tidak akan memiliki masalah dengan kau mengambil peralatan itu." Gui Jing segera menjawab, "Baiklah. Pasukan Wan Sengku bersedia mengambil tanggung jawab ini. Kami menginginkan 25% dari sumber daya. Di dunia ini, kekuatan militer dan ransum adalah yang paling dicari. Mengenai orang, selama seseorang memiliki cukup ransum, akan mudah untuk merekrut sejumlah orang. Gui Jing tidak takut kehilangan orang, selama saudara-saudara intinya tidak mati, dia dapat dengan mudah mendapatkan kembali jumlah bantuan yang sama." Mata Ming Weihe juga bersinar dengan kilatan yang intens, "Aku bersedia menjadi pelopor. Berikan 25% kepadaku." Demi alokasi sumber daya, para pemimpin VPDC segera terlibat dalam diskusi yang panas. Wajah Anreid masih menyunggingkan senyum saat dia melihat keributan itu, meskipun dia tertawa dingin dalam hatinya, sekelompok monyet bodoh. Sedikit saja kekuatan senjata dan itu sudah cukup bagi kalian untuk bertengkar seperti itu. Kalian paling cocok menjadi pion kerajaan dewa kami. Yao Lihua tidak ikut serta dalam perdebatan itu, sebaliknya dia tetap diam sebelum bertanya kepada Anreid, "Tuan Anreid, karena kerajaan dewa secara aktif memberi kami bantuan, apa syarat Anda?" Di dalam aula pertemuan ini, hanya Qian Mingseng dan Yao Lihua yang tidak ikut serta dalam penawaran sumber daya. Mendengar kata-katanya, sisanya yang masih berdebat segera terdiam dan melihat ke arah Anreid.
Setelah mengalami perkembangan selama bertahun-tahun, orang-orang Vietnam telah melihat banyak hal. Mereka juga tahu bahwa orang asing tidak dapat dipercaya, dan tidak ada satupun perusahaan asing yang bodoh. Di dunia di mana ransum dan sumber daya militer adalah barang berharga, kerajaan dewa benar-benar telah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan. Pasti ada kendala, sepertinya ada monyet yang bisa berpikir. Anreit menatap Yao Lihua dan terkekeh pelan, Jenderal Yao. Yue Zong telah mengingkari perjanjiannya dengan kerajaan dewa, dan telah melanggar kepercayaan kita, bahkan menyerang rakyat kita. Permusuhan di antara kita sangat dalam, dan kerajaan dewa memiliki musuh yang sama seperti kalian. Anreit melanjutkan, demi menghormati kedaulatan Vietnam, tidaklah benar bagi kerajaan dewa untuk mengerahkan pasukan kita begitu saja. Oleh karena itu, kami hanya dapat menawarkan untuk bekerja sama dengan kalian untuk memusnahkan Yue Zong, yang merupakan seorang penjajah, dan seorang tukang daging yang telah membunuh ribuan orang tak berdosa. Tentu saja, kerajaan dewa kami memiliki sedikit permintaan, yaitu agar kami mencari perlindungan dari VPDC sehubungan dengan sesama orang kami di Vietnam. Pada saat yang sama, kami berharap untuk menjalin kemitraan dengan kalian, di mana kedua belah pihak dapat berdagang dengan kedudukan yang sama. Tanda pisah 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 tanda hubung. TN, Tentara Chang Seng dan Tentara Wan Seng secara harfiah berarti sering menang dan 10.000 kemenangan. Mendengar penjelasan dari Anreit, para pemimpin yang hadir menjadi mengerti. Mereka tahu tentang Yue Zong yang dengan kejam menusuk kerajaan dewa dari belakang, menyebabkan mereka sangat menderita. Oleh karena itu kebencian itu dapat dimengerti. Mereka juga berpikir bahwa perdagangan bebas adalah tujuan sebenarnya dari kerajaan dewa. Namun, VPDC juga mensyaratkan perdagangan bebas. Jika mereka terlibat dalam perdagangan dengan kerajaan dewa, maka mereka dapat dengan cepat berkembang di dunia ini. Mendengar penjelasan Anreit, para pemimpin mulai berdebat tentang distribusi sumber daya lagi. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Qian Mingseng bisa menjadi presiden justru karena dia memimpin pasukan terkuat di VPDC. Alis mata Yao Lihua melengkung sebelum dia mengerutkan kening dan tenggelam kembali ke dalam keheningan. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang terasa aneh. Wajah Anreit tersenyum, tetapi dia terkekeh dingin di dalam hatinya, sekelompok orang bodoh, tolong mati untuk kami dulu. Kerajaan dewa menepati janji mereka dan dengan cepat mengirimkan senjata yang dijanjikan kepada VPDC. Setelah memperoleh sumber daya militer, dan mendistribusikannya ke unit masing-masing, mereka mulai mengerahkan pasukan mereka menuju kota Tainguyen. VPDC merasa cemas karena tekanan untuk memberi makan 280.000 orang membebani mereka. Bahkan mendukung pasukan mereka sendiri mulai menimbulkan ketegangan. Paling lama itu akan berlangsung selama sebulan lagi. Mereka punya dua pilihan, salah satunya adalah mendapatkan semacam perdagangan ransum dengan Yue Zong, yang lain, mengalahkannya sepenuhnya, dan mendapatkan semua miliknya. Kalau tidak, Yue Zong tidak perlu bertindak, dan mereka sudah akan mulai runtuh karena kekurangan makanan. Di jalan dari Hanoi menuju kota Tainguyen, 3 tentara saat ini bersembunyi di dalam hutan sambil mengamati jalan. Salah satu tentara terus mengawasi, mengeluarkan sekaleng daging dan menyerahkannya kepada tentara yang tampak ganas. "Kapten, apakah Anda mau?" Ketika kapten melihat sekaleng daging, matanya berbinar. Dia segera menerimanya dan mengambil sepotong daging yang memasukkannya ke dalam mulutnya, daging binatang mutasi tipe 2. "Wang Tua, Anda benar-benar punya cara. Begitu banyak barang bagus." Kaleng daging binatang buas tipe 2 diproduksi dari berbagai binatang mutasi tipe 2. Para penyintas biasa jarang mendapat kesempatan untuk menikmatinya. Daging binatang mutasi tipe 2 dapat mengisi ulang energi, dan sebagian besar prajurit biasa akan menemukan diri mereka dalam kondisi prima setelah memakannya. Kapten menikmati seluruh kaleng daging, dan menyeka mulutnya, itu tepat sasaran. "Lihat dirimu, kaleng daging ini milikku, tapi aku akan membantumu menemukan seorang wanita. Ikuti pemimpin dalam jalannya, apa yang akan kita kekurangan. Aku sudah memiliki 3 wanita Vietnam. Jika kamu mau, aku bisa memberimu 1, asalkan kamu bisa merawatnya." Wang Tua langsung tertarik, "Benarkah?" Sang kapten menjawab dengan sombong, "Tentu saja. Di seluruh Langsan, ayahmu, aku, telah membunuh 3 bajingan Vietnam secara pribadi. Sebagai hadiah,
para petinggi telah memberiku 3 wanita Vietnam. Namun, jika gajiku tidak tinggi, aku benar-benar tidak akan mampu mengurus mereka. Di dunia apokaliptik ini, karena konflik yang sering terjadi, ada ketidakseimbangan antara pria dan wanita. Lebih jauh, Yue Zong tidak mengikuti praktik monogami apapun, dan membiarkan pria memiliki banyak istri. Wang Tua menatap kaptennya dengan ekspresi iri, dia juga ingin memiliki seorang wanita untuk menghangatkan tempat tidurnya. Prajurit lain memanggil dengan suara serius, "Kapten, ada perkembangan." "Apa?" Sang kapten segera menarik kembali sikap bercanda dan ekspresi sombongnya, menjadi tegang saat dia langsung masuk ke mode waspada, mengamati pemandangan. Dia melihat bahwa pasukan besar saat ini sedang berbaris menuju Tai Nguyen, dan dia menghirup udara dingin, tentara yang luar biasa. Dari jumlahnya, pasukan itu sekitar 70.000 kuat. Dan bagi gerombolan zombie, itu tidak banyak, tetapi bagi musuh manusia, ini adalah pasukan yang harus ditakuti. Kapten mundur dari hutan secara diam-diam dan melaporkan temuannya dengan walkie-talkie. Mereka benar-benar dikerahkan dalam cuaca seperti itu, nyali mereka besar. Yue Zong menghela nafas setelah menerima berita ini, dan segera memulai persiapannya untuk pembalasan. Para penyintas di Tai Nguyen diantar ke rumah mereka sendiri, dan benteng sederhana dibangun. Sejumlah tentara ditempatkan di berbagai titik pertahanan, dan tim meriam juga bersiaga, menunggu perintah dari Yue Zong. Seluruh kota Tai Nguyen gusar dalam persiapan perang, menunggu untuk menunjukkan taringnya. Pawai VPDC sangat lambat, hanya setelah melakukan perjalanan selama sehari penuh mereka akhirnya mencapai perbatasan Tai Nguyen. Setelah tiba, Qian Mingseng dan 6 pemimpin VPDC lainnya mengamati Tai Nguyen diam-diam dari pusat komando mereka. Mata Museong menyala dengan tatapan membara saat dia berbicara, "Presiden. Biarkan aku menjadi garda depan." "Tidak, biarkan batalion asing pergi dulu." Qian Mingseng segera menggelengkan kepalanya. Segera, seorang prajurit mulai bergegas menuju Tai Nguyen. "Jangan tembak, aku orang Tiongkok. Selamatkan aku. Jangan tembak, tolong, jangan tembak, aku orang Tiongkok." Batalion asing itu terdiri dari banyak orang Tiongkok yang berpakaian compang camping, dan memiliki orang-orang dari berbagai usia dan jenis kelamin. Mereka menghunus pisau besar saat mereka berlari, dan telah dipaksa di jalan keputusasaan ini. Di belakang mereka, ada pasukan Vietnam yang mengancam akan membunuh mereka jika mereka berani berhenti. Pada saat yang sama, ada banyak ahli VPDC yang bercampur dengan batalion asing. Selama para ahli ini berhasil masuk ke markas Yue Zong, mereka akan mampu melepaskan pembantaian dan membunuh prajurit Yue Zong. Meskipun VPDC kekurangan senjata, mereka benar-benar telah membina beberapa ahli dalam keadaan ekstrim selama perburuan, dan jumlah ahli ini tidak sedikit. Qian Mingseng menatap Tai Nguyen dengan dingin, "Aku akan melihat bagaimana kamu menangani ini." Memaksa orang-orang dari negara musuhnya untuk menyerang orang-orang mereka sendiri. Ini adalah taktik umum yang digunakan oleh Genghis Khan di masa lalu, dan itu sangat kejam, namun efektif. Saat kerajaan tidak mau membunuh warga negara ini, maka orang-orang Mongol yang bersembunyi di antara kerumunan akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kota. Banyak benteng telah dirobohkan seperti itu. Setelah kiamat, masyarakat telah runtuh, tidak ada lagi hubungan antar negara, jadi bumi bukan lagi masyarakat global. Sebaliknya, bumi telah retak, dan semuanya seolah-olah seperti sebelum era navigasi. Di setiap sudut, demi ruang hidup dan sumber daya, manusia akan melakukan apa saja, dan menggunakan cara apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Melihat orang-orang Cina menyerbu, para prajurit Cina merasa tekad mereka mulai runtuh. Mereka adalah orang-orang senegaranya. Yue Zong segera membentak keras, "Mereka yang orang Cina, tiarap dan jangan bergerak." Di sampingnya, seorang enhancer memanfaatkan kemampuan transmisi gelombang suara untuk mengirim kata-katanya melintasi medan perang. "Turun, turun, cepat tiarap." Para prajurit Cina di kota Tai Nguyen mulai berteriak, mereka tahu perintah berikutnya dari pemimpin mereka. Setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang Cina memilih untuk segera menyelam ke tanah, beberapa tampak ragu-ragu, sementara beberapa terus berlari menuju Tai Nguyen. Orang-orang Vietnam di belakang mereka terlalu menakutkan. "Tembak!" Yue Zong menatap 2.000 orang yang masih berlari menuju kota dan membentak dengan dingin. Dia telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi di antara militernya,
dan meskipun banyak prajurit Tiongkok tidak setuju dengan perintahnya, mereka tetap patuh dan mulai melepaskan tembakan. Menghadapi tembakan yang menghancurkan itu, banyak orang Tiongkok yang masih berlari, serta para ahli Vietnam yang bersembunyi di antara mereka langsung tercabik-cabik oleh hujan peluru. Dengan tembakan yang menyapu, banyak orang Tiongkok yang selamat mulai bangun dan dengan cepat menukik ke tanah, tidak berani bergerak sama sekali. Setelah hanya satu tembakan, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Para ahli Vietnam yang tersisa juga telah berbaring di tanah bersama dengan orang-orang Tiongkok yang selamat, tidak berani bergerak. Benar-benar orang yang kejam, dia benar-benar pantas mendapat julukan, Sang Tiran. Qian Mingseng melihat betapa mudahnya batalion asing itu runtuh dan mendapat firasat buruk. Namun, anak panah itu telah lepas dari busurnya, dan jika pasukan itu mundur begitu saja, dalam waktu 10 hari, VPDC mereka sendirilah yang akan runtuh. Mu Xiong, pergi dan luncurkan serangan. Qian Mingseng menoleh ke Mu Xiong dan memberi perintah. Siap, Presiden, jawab Mu Xiong, ada sedikit kegembiraan di matanya. Tak lama kemudian, pasukan yang terdiri lebih dari 6.000 orang keluar dari kamp VPDC. Mereka adalah bawahan Mu Xiong. Awalnya dia memulai dengan sekitar 1.300 bawahan. Namun, melalui lidahnya yang fasih dan kata-katanya yang menarik, dia dengan mudah mendapatkan 4.700 orang lagi. Jika bukan karena makanan yang tidak mencukupi, dia bahkan bisa merekrut 10.000 orang tanpa masalah. Dia berteriak keras untuk meningkatkan moral, saudara-saudara. Bahasa Indonesia, Yue Zong yang bersembunyi di Taimuyen telah membunuh lebih dari 10.000 saudara kita. Dia seorang tukang daging, dan iblis. Sekarang saatnya untuk membalaskan dendam mereka. Dengan ini saya umumkan, siapapun yang pertama kali menerobos Taimuyen, saya akan memberinya satu set peralatan lengkap. Tidak hanya itu, saya akan menaikkan orang itu hingga level 30, serta menghadiahkan 1.000 jin beras dan 5 wanita cantik. Pangkatnya juga akan meningkat 3 peringkat. Di atas semua ini, dia akan mendapatkan libur 3 hari. Bunuh, bunuh, bunuh. Di bawah dorongan Mu Xiong, 5.000 prajurit menjadi demam dan mereka menyerang langsung ke arah Taimuyen. Pasukan Vietnam yang berjumlah 5.000 orang itu tidak memiliki senjata api, sebagian besar hanya dilengkapi dengan pisau pemotong. Bahkan ada beberapa yang membawa pisau sayur. Namun, mereka sudah dipaksa oleh keadaan yang keras, dan mereka hanya bisa terus maju. Para prajurit ini menginginkan pelatihan tetapi tidak memiliki pelatihan, menginginkan senjata, tetapi juga tidak memiliki senjata. Yang mereka miliki hanyalah gairah yang membara dan niat membunuh yang brutal terhadap musuh-musuh mereka. Yue Zong memperhatikan pasukan Vietnam yang datang ini dan memerintahkan dengan dingin, tembak. Saat 5.000 prajurit itu memasuki jangkauan Taimuyen, peluru yang tak terhitung jumlahnya mulai menembak, dan di tengah hujan peluru, banyak dari mereka langsung terbunuh dan jatuh ke tanah. Melihat rekan-rekan mereka jatuh seperti pangsit, banyak prajurit langsung kehilangan ketenangan dan melarikan diri, meratap dalam kesengsaraan dan ketakutan. Dengan mundurnya para prajurit itu, yang tersisa sebagai pasukan berkekuatan 5.000 orang kembali sebagai kelompok yang berkekuatan 3.000 orang, dengan lebih dari 1.000 korban tergeletak di medan perang. Di depan Taimuyen, ada tentara Vietnam tergeletak di tanah dengan berbagai tingkat cedera, berteriak atau mengerang. Mu Xiong mendatangi Qian Mingseng dengan ekspresi menyesal, berkata, Presiden, aku telah gagal. Yue Zong itu benar-benar mampu. Sebenarnya, pasukan Mu Xiong, yang sebenarnya belum diaktifkan, mereka yang telah tewas adalah prajurit yang baru saja direkrutnya. Melihat daya tembak Taimuyen yang kuat, Mu Xiong merasa nyalinya menyusut, dan tidak berani mengerahkan kekuatan intinya. Bawahan langsung dari 7 pemimpin adalah kekuatan inti. Mereka tidak akan mengirim mereka keluar begitu saja. Jika pasukan mereka musnah, maka posisi mereka akan langsung anjlok. Gui Jing berkomentar dengan sinis, Mu Xiong, kenapa kamu tidak mengirim pasukan langsungmu? Bagaimana ini bisa dianggap badai? Memberikan perbekalan itu kepadamu benar-benar sia-sia. Mu Xiong memutar matanya dan membalas, kalau begitu, kau bisa mendapatkan sumber dayanya. Bawa pasukanmu sendiri dan serang. Qian Mingseng mengerutkan kening dan membentak, berhentilah bertengkar. Gui Jing dan Mu Xiong segera terdiam, tetapi mereka masih saling menatap tajam. Qian Mingseng menghadapi sakit kepala. Jumlah total orang yang dibawanya adalah 80.000. Namun,
jumlah yang benar-benar bisa bertarung hanya sekitar 10.000. Mereka yang membawa senjata berjumlah 4.000. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memimpin operasi sebesar itu. Menghadapi Yue Zong yang telah memutuskan untuk duduk bertahan di dalam Tainguyen, dia tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik. Dia ragu-ragu sejenak, sebelum menoleh ke penasihat militer yang dikirim oleh Kerajaan Dewa, Roman, dan bertanya, "Tuan Roman, apakah Anda punya saran?" Roman segera memberikan rekomendasinya, "Jenderal Qian, saya pikir dengan kekuatan tempurmu, kau harus melancarkan serangan frontal dengan seluruh pasukanmu. Pada saat yang sama, kumpulkan semua enhancer tingkat tinggi dan bentuk tim penyerang sebagai inti, yang akan fokus untuk menerobos Tainguyen dan melepaskan kemampuan mereka saat itu. Hanya dengan begitu, kalian akan memiliki peluang untuk berhasil." Qian Mingsheng bukanlah seorang jenius militer atau ahli taktik. Setelah mendengar saran tersebut, dia merenung sejenak sebelum memerintahkan Mu Xiong, "Bawa pasukan langsungmu untuk melancarkan serangan lain. Saya akan membagikan 500 senapan, 70.000 peluru, 20 meriam, dan 20 RPG kepadamu." "Ya," Mu Xiong menggertakkan giginya dan menjawab setelah berpikir. 500 tentara Vietnam yang memegang senapan mulai bergerak mendekati Tainguyen dengan hati-hati. Kali ini, saat mereka terlibat dalam baku tembak, tentara Vietnam mencari perlindungan sebelum menembak dari jauh. Pada saat yang sama, sejumlah meriam mulai menembaki Tainguyen. Orang-orang Vietnam ini tidak menyerbu garis depan, dan pasukan Yue Zong juga berlindung di balik Tainguyen saat mereka melepaskan tembakan. Di medan perang, terdengar suara ledakan dan peluru, tetapi tidak ada pihak yang menderita kerugian besar. Jika itu adalah adu tinju atau bentrokan fisik, hasilnya akan terungkap dengan sangat cepat. Namun, jika mereka tetap terlibat dalam baku tembak terlalu lama, maka mereka hanya akan menghabiskan amunisi mereka dengan sia-sia, dan pertarungan akan menemui jalan buntu. Seorang tentara Vietnam baru saja menjulurkan kepalanya ketika otaknya langsung hancur berkeping-keping oleh peluru. Ketika baku tembak mencapai jalan buntu, Yue Zong telah mengerahkan 15 penembak jitu, dan mereka seperti malaikat maut, mengumpulkan nyawa banyak tentara Vietnam yang malang. Saat 15 penembak jitu memasuki medan pertempuran, tentara Vietnam benar-benar tertekan, dan mereka tidak berani menjulurkan kepala, malah memilih untuk menembak dengan liar. Efisiensinya terlalu rendah. Yue Zong menatap tentara Vietnam yang bersembunyi dan mengerutkan kening, sebelum memerintahkan White Bones bunuh mereka. Meskipun tentara Vietnam ditekan dan dipaksa bersembunyi, dengan tetap berada di balik perlindungan mereka, tidak ada peluang bagi daya. Tembak Yue Zong yang unggul untuk menjadi efektif. Setelah menerima perintah itu, mata iblis White Bones bersinar, dan ia melompat turun dari tembok, menyerang ke arah tentara seperti tank. Melihatnya mendekat, banyak orang Vietnam mengambil risiko untuk menjulurkan kepala dan menembakinya. White Bones menari-nari di tengah hujan peluru, mencapai lokasi mereka hanya dalam waktu 10 detik. Bilah tulangnya melesat keluar terus-menerus, menembus banyak tentara dan menjepit mereka ke tanah. Saat ia menerjang ke tengah-tengah lebih dari 400 tentara, ia seperti harimau yang membantai domba. Ia melompat ke atas batu besar, dan langsung menembakkan 5 paku tulang untuk menembus kepala tentara Vietnam yang bercokol di belakangnya. "Pergilah ke neraka, pergilah ke neraka." 6 enhancer berbasis agility muncul, saat mereka menyerang White Bones sambil menembaki dengan liar. Rentetan peluru yang padat menyelimutinya, tidak menyisakan jalan untuk mundur. White Bones tidak repot-repot menghindar, pada kenyataannya, saat peluru mengenainya, mereka hanya menciptakan percikan keras, memantul. Ia mengangkat tangannya, dan 6 paku tulang lainnya melesat keluar, menembus kepala enhancer berbasis agility. Darah segar berceceran di mana-mana. Ia kemudian berayun dengan kuat, melemparkan mayat 6 enhancer ke satu sisi. Setelah dengan santai menjatuhkan 11 tentara Vietnam, White Bones menghilang dari lokasinya dan muncul di samping seorang prajurit tertentu, mengiris tenggorokannya. Dengan White Bones mengamuk di sekitar lokasi tentara Vietnam, darah menyemprot kemana-mana, tidak ada satupun prajurit yang cocok dengannya. Setiap kali bilah tulangnya menyala, mayat akan tertinggal. Setelah membunuh lebih dari 100 tentara Vietnam, mereka mulai runtuh, dan lari dari tempat berlindung mereka ke belakang. Penembak jitu Yue Zong mengambil kesempatan untuk menembak mereka satu persatu. White Bones mempertahankan serangan dan pengejarannya untuk waktu yang lama, sebelum mundur. VPDC memiliki banyak ahli,
dan bahkan jika White Bones lebih kuat dari kebanyakan dari mereka, mereka akan jatuh di bawah serangan gabungan. Mereka sudah memiliki kecerdasan dan dapat menilai situasi sendiri. Sial, sial, bajingan sialan. Museong melihat bawahannya berlari kembali dengan ketakutan, matanya merah. Dia telah mengirim 500 tentara, dan sekarang, hanya 278 yang kembali, sisanya telah tewas di medan perang. Kehilangan ini merupakan pukulan besar baginya, dan dia dipenuhi dengan amarah dan penyesalan. Museong tidak terlalu peduli jika dia kehilangan 1.000 atau bahkan 2.000 orang biasa yang selamat. Namun, 222 tentara itu adalah elit yang telah dia latih. Dengan kematian mereka, kekuatannya berkurang sekitar 1/6. Para pemimpin lainnya menyaksikan mundurnya bawahan Museong dengan tenang, hati mereka dipenuhi dengan tekanan. Para prajurit ini adalah elit di antara VPDC, tetapi mereka baru bertahan selama 2 jam dan akhirnya pingsan. Perasaan buruk muncul di hati mereka. Banyak yang mulai menyesal, merasa bahwa mereka seharusnya melakukan negosiasi yang tepat. Namun, setelah akhirnya merasakan kekuatan Yue Zong, sementara banyak yang merasa menyesal, tidak seorang pun yang menyebutkan mundur. Mereka tahu bahwa pertempuran ini menyangkut hidup dan mati VPDC. Saat mereka kalah, mereka akan pingsan di tempat. Gui Jing mengerutkan kening dan mendatangi Qian Ming Seng, apa sekarang Presiden? Semua pemimpin VPDC melihat ke arah Qian Ming Seng, menunggu pemimpin mereka ini untuk memberikan perintah berikutnya. Mereka mungkin memiliki beberapa bentuk konflik di antara satu sama lain, tetapi dalam saat yang kritis seperti itu, mereka hanya bisa mengandalkan Qian Ming Seng. Qian Ming Seng memberi hormat di mana-mana, saat ia memerintahkan dengan sungguh-sungguh, sampaikan perintahku. Semua orang harus membuat persiapan. Seluruh pasukan akan melancarkan serangan terhadap Tai Nguyen. Kita hanya bisa maju, tidak mundur. Mereka mungkin memiliki daya tembak yang kuat, tetapi kita juga memiliki enhancer yang kuat. Selama kita mendekat, semuanya akan menjadi milik kita. Setiap dari kalian akan memberikanku 30 ahli yang berada di atas level 30, aku akan memimpin mereka untuk menerobos dari kanan. Ini akan menjadi pertahanan terakhir kita. Demi Vietnam kita, aku mohon semua orang di sini. Ya, mengerti. Aku akan menyelesaikannya sekarang. Semua pemimpin marah dengan pidatonya yang berapi-api, dan menanggapi dengan lantang. Wajah Roman menunjukkan senyum emosional, tetapi dia menertawakan mereka dalam hati, sekelompok orang bodoh. Mereka bahkan tidak akan meninggalkan pasukan cadangan. Jika serangan ini gagal, mereka akan benar-benar kehilangan segalanya. Lupakan saja, mereka bukan orang militer. Setelah melakukan sampai titik ini, kurasa aku akan mengakuinya pada mereka. Mereka memang memiliki beberapa ahli yang cakap, mungkin mereka dapat membantu melemahkan sebagian kekuatan Yue Zong. Di bawah perintah Qian Ming Seng, pasukan yang kuat sebanyak 70.000 orang mulai bergerak, dan mereka menyerang Tai Nguyen seperti sungai yang menerobos bendungan. Tampak sangat putus asa untuk melepaskan diri dari ikatannya. Yue Zong menatap lautan prajurit yang menyerbu ke arah Tai Nguyen dan dia tertawa dingin, anjing-anjing yang tergesa-gesa telah melompat. Taktik gerombolan seperti ini selama titik kritis biasanya menandai berakhirnya posisi pasukan itu dalam sejarah. Di hadapan jaring api yang diciptakan oleh tembakan peluru massal, siapapun yang datang akan ditembak mati. Manusia berbeda dari zombie. Selama bagian tubuh mereka terkena, mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Tembak. Dengan serangan 70.000 orang Vietnam, Yue Zong memerintahkan dengan dingin. Pada saat yang hampir bersamaan, banyak titik pertahanan mulai memuntahkan garis tembakan. Rentetan peluru menghujani medan perang, menguras darah dari sejumlah besar prajurit, yang jatuh seperti gandum yang dipanen. Melihat rekan-rekan mereka mati, moral para prajurit yang awalnya rendah yang menyerbu mulai runtuh, dan beberapa berbalik untuk mundur. Mata Museong merah, saat dia segera mengeksekusi rekan senegaranya yang mundur, tidak ada jalan keluar. Serang, kalian lebih baik menyerang. Siapapun yang mencoba melarikan diri, aku akan mengeksekusi kalian. Demi Vietnam, kita harus menyerang. Bawahan langsung dari 7 pemimpin itu telah menjadi semacam bentuk penegakan hukum, memaksa para prajurit yang baru direkrut untuk melanjutkan serangan mereka terhadap Tai Nguyen. Para prajurit yang baru direkrut itu hanya memenuhi peran sebagai umpan meriam, menarik daya tembak yang besar. Mengikuti suara tembakan yang kejam, beberapa prajurit yang mencoba mundur terbunuh di tempat. Di depan adalah kematian,
di belakang juga kematian. Terjebak di antara dua ekstrim, orang-orang Vietnam ini tidak berdaya. Pada akhirnya, didorong oleh keputusasaan, mereka hanya bisa terus maju. Yue Zong mengamati upaya terakhir oleh para prajurit Vietnam ini dan memuji dalam hati, hebat. Saat orang-orang Vietnam dipaksa ke titik puncak, mereka akan menjadi sangat kejam dan agresif. Di masa lalu, meskipun mereka mendapat dukungan dari Tiongkok dan Uni Soviet dalam berperang di utara, jika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka tidak akan mampu bertahan melawan pasukan Amerika yang lebih maju dan kuat. Ketika orang-orang Vietnam itu menjadi ganas, bahkan para wanita dan anak-anak adalah prajurit yang menakutkan. Namun, terlepas dari keberanian atau haus darah, daging dan darah tidak sebanding. Dengan peluru logam, dengan rentetan peluru yang padat, sejumlah besar prajurit jatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri. Meskipun mereka pemberani, mereka hanyalah orang-orang biasa yang bahkan belum menerima pelatihan apapun. Dengan hujan peluru yang menimpa mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kematian mereka. Yi, apakah itu pasukan elit VPDC? Yue Zong berdiri di atas titik pandang, mengamati seluruh medan perang, ketika dia tiba-tiba melihat sekelompok tentara menyerang ke arah Tai Nguyen, dengan paksa memblokir garis tembak. Sejumlah besar peluru ditembakkan ke arah mereka, hanya untuk dialihkan dengan paksa ke satu sisi. Pasukan itu melanjutkan serangannya tanpa henti, tidak satu pun dari mereka yang menderita cedera. Bodoh, kalian terlalu mencolok. Yue Zong menatap pasukan dan segera memberi perintah kepada tim meriam yang bersiaga. Tembak, peluncur roket self-propellet yang sedang menunggu perintah segera menembaki perintah, saat rentetan roket menghujani kelompok elit. Sial, saat roket melesat ke wilayah tersebut, Qian Mingseng merasakan firasat buruk muncul, dan dia segera mengaktifkan kemampuan manipulasi es orde kedua, menyebabkan lapisan es tebal menutupi tubuhnya. Berbagai ahli dalam kelompok itu mulai menunjukkan kemampuan mereka, karena berbagai macam dinding pohon, penghalang, lempengan batu, perisai angin, mulai bermunculan. Pada saat berikutnya, rentetan besar meriam menghujani kelompok elit itu, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Dampak yang mengerikan itu meraung dan menyelimuti seluruh ruang tempat kelompok itu berada, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya, mengubah batu-batu besar yang tergeletak menjadi debu. Ada 4 rentetan tembakan roket yang menghujani, dan dengan gemuruh dan dampak yang konstan, semua yang ada di area itu hancur, karena gelombang kejut yang dihasilkan melesat keluar, debu awan menutupi segalanya. Pada saat awan debu itu mereda, tidak ada satu orang pun yang hidup yang terlihat di wilayah itu. Semua orang terpotong-potong atau hancur berkeping-keping. Kelompok Enhancer yang berada di atas level 30 ini tersingkir begitu saja di bawah rentetan roket yang kejam dan tanpa ampun, tidak meninggalkan satu pun yang hidup. Sebelum Qian Mingseng bahkan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya, dia telah binasa. Qian Mingseng sudah mati. Presiden sudah mati. Presiden sudah mati. Ketika mereka melihat Qian Mingseng dan pasukannya diselimuti oleh tembakan roket yang terus-menerus, jantung dari 6 pemimpin lainnya berhenti sejenak. Bawahan mereka menjadi kacau. Yue Zong meraih walkie-talkie dan memerintahkan, Batalion Lapis Baja pertama, maju. Batalion Infanteri kedua, serang. Gerbang besar Tai Nguyen terbuka, dan seketika, pasukan Lapis Baja yang terdiri dari 20 tank, 15 IFV, 40 kendaraan yang dipasangi senapan mesin keluar dengan gemuruh, ditutupi oleh pasukan prajurit infanteri saat mereka menyerbu ke medan perang. Pasukan Lapis Baja itu bagaikan pisau panas yang mengiris mentega, karena perlawanan apapun yang mereka hadapi dari tentara Vietnam langsung hancur. Mereka adalah raja di medan perang, selama berada di dataran yang luas, tidak ada yang bisa menahan serangan mereka. Dengan tekanan dari kendaraan Lapis Baja, prajurit VPDC yang sudah menderita karena moral yang rendah mulai runtuh di bawah tekanan. Banyak yang membuang baju besi dan senjata mereka, saat mereka mencoba melarikan diri. Bahkan lebih banyak yang membuang senjata mereka dan mengangkat tangan untuk menyerah. Museong memperhatikan situasi yang terjadi, wajahnya pucat saat dia bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita 70.000 orang. Bagaimana kita bisa kalah? Wajah Guijing menjadi dingin. Cepat, ayo melarikan diri. Kalau tidak, kita semua akan menjadi tawanan Yue Zong. Yao Lihua telah membawa pasukannya dan berlari pada saat-saat pertama masalah. Saat mereka kalah, mereka hancur,
dan niat membunuh yang kuat digantikan oleh rasa takut yang mendesak dan perebutan hidup. Dalam skenario yang kacau itu, meskipun ada sejumlah Enhancer yang masih memiliki sedikit perlawanan, mereka tetap terpengaruh, karena mereka mulai melarikan diri dengan menyedihkan, hanya menyisakan segelintir prajurit biasa. Yue Zong pada awalnya tidak menyadari besarnya situasi, berharap untuk hanya menggunakan satu batalion lapis baja dan satu batalion infanteri untuk menyerang keluar, menyerang moral mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dengan satu pukulan, seluruh VPDC hancur berantakan, dan dia segera mengirim 2 batalion infanteri lagi untuk mengumpulkan para tawanan. Setelah mereka mengejar selama hampir 10 km, Yue Zong memanggil kembali pasukannya ke Tainguyen. Dalam pertempuran ini, dia telah menghancurkan lebih dari 10.000 orang Vietnam, dan menangkap lebih dari 40.000 tentara Vietnam. Dia telah menderita sekitar 45 korban di pihaknya sendiri, dan ini adalah hasil dari serangan balik dari orang-orang Vietnam yang sedang dikejar. Pelatihan, pengalaman, dan peralatan VPDC jauh lebih unggul daripada Yue Zong. Jika Yue Zong adalah orang yang menyerang VPDC, mereka mungkin bisa menyebabkan kerusakan padanya. Namun, saat mereka memutuskan untuk melancarkan serangan, itu berarti kehancuran mereka. Setelah menghancurkan VPDC, pasukan Yue Zong mulai membersihkan medan perang. Di medan perang, semua tentara Vietnam yang terluka akan terbunuh oleh serangan itu. Bahkan mayat-mayat pun tidak luput, itu sudah pasti. Di dunia apokaliptik ini, ransum dan obat-obatan adalah sumber daya yang langka. Yue Zong tidak mampu menyia-nyiakan sumber daya yang sangat berharga itu pada musuh. Dia hanya akan menyisakan persediaannya untuk rakyatnya sendiri. Mayat-mayat prajurit Yue Zong kemudian dikumpulkan bersama dan dibakar, sebelum abunya disimpan. Jika situasinya mengharuskan, mereka tidak akan ditinggalkan. Jika tidak, mereka harus diperlakukan seperti ini sebagai bentuk penghormatan. Adapun musuh-musuh mereka, mayat-mayat itu diberikan kepada Lightning dan saudara-saudaranya yang kecil sebagai makanan. Binatang-binatang mutan juga harus makan. 40.000 prajurit VPDC langsung dijatuhi hukuman menjadi budak, dan harus bekerja keras untuk kota itu. Setelah menghancurkan kekuatan utama VPDC, Yue Zong mulai memikirkan sebuah pikiran, haruskah aku melancarkan serangan ke markas utama mereka? Yue Zong merenung sejenak sebelum akhirnya meninggalkan jalan pikirannya itu. Pertama, meskipun VPDC telah jatuh, dia belum sepenuhnya melenyapkan mereka. Masih ada beberapa kekuatan yang tersisa di suatu tempat. Kedua, jika dia ingin membasmi seluruh kelompok itu, dia harus mengerahkan pasukannya. Saat cuaca berubah menjadi lebih buruk, pasukannya mungkin akan musnah oleh alam. Ketiga, dengan kesulitan VPDC saat ini, tidak perlu baginya untuk bertindak dan mereka akan tetap runtuh dengan sendirinya. Keempat, niatnya masih untuk memperluas wilayah ke Guangxi, bukan Vietnam. Dengan VPDC bertindak sebagai penghalang bagi 4 juta zombie di Hanoi, tekanan baginya sedikit berkurang. Di sisi lain, 6 pemimpin yang tersisa berhasil melarikan diri ke kota kecil sekitar 50 li dari Tainguyen, sebelum menghela napas lega. Namun, VPDC saat ini hanya memiliki sekitar 4.000 tentara yang tersisa, dan mereka adalah bawahan langsung dari 6 pemimpin tersebut. Sisanya telah menghilang. Yao Lihua menoleh ke 5 pemimpin lainnya dan berkata, Presiden sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita dengarkan dari semua orang. Ekspresimu. Xiong tampak buas, saat ia berteriak marah, ayo bawa pasukan kita dan bertarung habis-habisan dengan Yue Zong. Mu Xiong adalah seorang evolver tingkat tinggi dan kekuatannya sangat besar. Akan tetapi, ia lebih unggul dalam hal otot daripada otak, dan hanya tahu cara bertarung. Ming Weihe mengerutkan kening dan menolak, tidak mungkin. Tanpa cukup banyak senjata, bahkan jika kita membawa lebih banyak pasukan, kita tidak akan sebanding dengan iblis itu. Tidak seperti di zaman dahulu, taktik yang menggunakan jumlah yang sangat banyak tidak berguna dalam menghadapi persenjataan modern. Pertempuran hari ini telah membuka mata VPDC terhadap kekuatan Yue Zong yang sebenarnya. Tanpa cukup banyak senjata, mereka hanya akan mati jika terus bertarung melawan Yue Zong dengan kekuatan mereka saat ini. Mata Guijing berkilat dingin saat ia berbicara perlahan, kita telah dikalahkan kali ini. Saat ini, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah mundur dengan cepat dan berpencar. Saran Guijing adalah membubarkan VPDC. Saat ini, mereka telah kehilangan pasukan mereka,
dan masih menghadapi masalah kekurangan makanan. Jika mereka masing-masing menempuh jalannya sendiri, mungkin ada peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Tentu saja, pilihan ini juga merupakan pilihan yang paling kejam. Tidak mudah untuk menemukan jatah makanan yang cukup untuk memberi makan lebih dari 100.000 orang. Selain itu, binatang mutasi di hutan bukanlah target yang bisa diprovokasi begitu saja. Mereka tahu betul bahwa jika VPDC benar-benar bubar dan menempuh jalannya sendiri, dari ratusan ribu orang yang selamat itu, hanya segelintir yang akan selamat. Harus diperjelas bahwa bahkan bersembunyi di kota, satu badai salju saja sudah dapat merenggut nyawa lebih dari ribuan orang. Dengan bersembunyi di hutan, keadaan mungkin akan menjadi jauh lebih buruk. Kecuali mereka cukup beruntung untuk menemukan tempat persembunyian yang dapat melindungi mereka dari kondisi cuaca buruk juga. Chen Su merenung dalam diam, sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan tegas, tidak mungkin, pilihan itu akan menyebabkan banyak orang senegara kita mati. Mereka adalah rekan-rekan kita tidak bisa menyerah begitu saja pada mereka. Fan San terdiam selama ini, saat dia mengamati para pemimpin lainnya, matanya bersinar dengan kilatan aneh. Gui Jing membalas, lalu apa yang harus kita lakukan dengan masalah jatah makanan? Apakah kau akan mencari jatah makanan untuk mereka? Apakah kau memiliki kemampuan untuk menemukan jatah makanan sebanyak itu? Selama kau bisa memberikan solusi, aku akan mendukungmu. Kau, Chen Su melotot ke arah Gui Jing, sebelum dia mendengus dan tetap diam. Masalah jatah makanan benar-benar menjengkelkan, jika bukan karena itu, VPDC tidak akan dengan gegabah melancarkan serangan terhadap Yue Zong. Mereka benar-benar kekurangan makanan. Kali ini, Fan San, yang tetap diam, menyarankan, mari kita bernegosiasi dengan Yue Zong, bagaimana menurut kalian? Ketika Mu Xiong mendengar nama Yue Zong, wajahnya langsung berubah marah dan dia berteriak, tidak. Tidak mungkin, Yue Zong adalah seorang tukang daging yang telah membantai rekan senegara kita, dia iblis. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun kecuali dia. Fan San, apakah kamu bermaksud mengkhianati negara kita dan warganya? Gui Jing berbicara dengan wajah aneh, aku hanya bertanya-tanya bagaimana mungkin VPDC kita dikalahkan dengan sangat tragis, sepertinya ada pengkhianat di tengah-tengah kita. Wajah Ming Weihe berubah dingin saat dia menyalak, Fan San, apakah kamu mampu menghadapi rekan-rekan kita yang tewas? Bagaimana kita bisa tunduk pada penjajah itu? Apakah kamu benar-benar bermaksud mengkhianati negaramu? Chen Su tampak seolah-olah ingin berbicara, tetapi melihat suasana tegang dari Mu Xiong dan dua lainnya, dia memutuskan untuk tetap diam. Keenam pemimpin VPDC semuanya adalah evolver yang kuat, bahkan jika mereka bersembunyi di hutan, selama mereka tidak bertemu dengan binatang mutasi tipe 3 yang sangat kuat atau mereka yang memiliki kemampuan khusus, mereka tidak akan mati. Tentu saja, hutan masih kurang aman dibandingkan kota. Wajah Fan San tidak berubah, tetapi dia menjawab dengan kaku, karena kalian tidak mendukung, lupakan saja. Yao Lihua mencoba menengahi, biarkan saja, teman-teman. Semua orang hanya berpikir untuk negara dan rakyat kita. Tepat pada saat ini, 5 tentara Vietnam bergegas masuk ke aula pertemuan dengan ekspresi mendesak pemimpin. Kami punya sesuatu untuk dilaporkan. Gui Jing dan 4 pemimpin lainnya sejenak terganggu oleh masuknya 5 tentara itu. Pada saat itu, pupil Yao Lihua mengerut, saat dia mengeluarkan pistol dan menembaki Mu Xiong, tidak sebelum mengeluarkan kemampuannya, Strength 10 Bullet. Sebuah peluru yang membawa kekuatan mengerikan menghancurkan kepala Mu Xiong, membunuh evolver tingkat tinggi ini seketika. Di sisi lain, belati tajam tiba-tiba muncul di tangan kanan Fan San, dan dia mengaktifkan gerakan kecepatan tinggi Orde Kedua, seluruh tubuhnya berkedip seperti bayangan. Dia muncul di depan Ming Weihe, dan langsung menebas tenggorokannya. Apa yang kalian lakukan? Gui Jing bagaimanapun juga ditempa melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan evolver atribut ganda daya tahan dan kekuatan. Dia dalam keadaan kaget dan marah, segera mengaktifkan tubuh cangkang penyu Orde Kedua, mengubah kulitnya menjadi lapisan tebal dan keras yang tampak seperti cangkang kura-kura. Dengan perlindungannya, tubuh Gui Jing bahkan dapat menahan benturan dari peluru meriam 25 mm. Pada saat yang sama, kekuatannya yang luar biasa dapat memungkinkannya untuk menghancurkan kepala hanya dengan tinjunya. Di antara 7 pemimpin VPDC, dia adalah yang terkuat dalam kerusakan fisik. Pada saat ini,
5 prajurit yang telah menyerbu masuk menyerang Guijing. Tinju Guijing mengenai salah satu tubuh prajurit, menyebabkan prajurit itu langsung mengalami lubang besar di tubuhnya. Guijing kemudian mengayunkan tangannya, melemparkan mayat prajurit itu ke arah 4 prajurit lainnya. Yao Lihua menyiapkan peluru enhanced saat dia berbicara kepada Chen Su. Chen Su, target kita adalah Guijing, Museong dan Ming Wei He. Demi VPDC kita dan kehidupan ratusan ribu rakyat senegara kita, tolong bantu kami. Sejumlah peluru enhanced meledak di tubuh Guijing yang keras, menyebabkan sejumlah lubang berdarah. Bahkan dengan tubuh cangkang kura-kura Orde Kedua, itu tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan peluru enhanced. Pada saat yang sama, Fan San melesat tanpa henti, belati di tangannya menebas ke arah Guijing dengan gerakan yang tidak terduga. Sejauh ini dia berhasil menyebabkan beberapa bekas luka putih, tetapi tidak benar-benar melukainya. Bagi para ahli berbasis kelincahan, mereka yang memiliki pertahanan tinggi adalah kutukan mereka. Mereka harus menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap mereka. Saat mereka tidak berhati-hati, mereka akan terperangkap dalam genggaman mereka, dan mungkin dengan mudah dijatuhkan dalam satu gerakan. Guijing mengamati sekelilingnya sejenak sebelum berlari ke pintu keluar. Dia ingin meninggalkan tempat itu dan melarikan diri dari pembantaian ini. Keempat prajurit Vietnam itu menyerangnya, bermaksud menghalanginya. Tinju Guijing mendarat di salah satu dari mereka, menyebabkan kepalanya hancur seperti semangka. Dia kemudian meraih prajurit lain dan mencabik-cabiknya dengan santai. Darah dan organ dalam berceceran di lantai. Dia kemudian menyerang dengan tendangan ke satu prajurit lagi, membuat prajurit itu terbang seperti bola meriam ke dinding. Sementara Guijing membantai para prajurit biasa itu, Yao Lihua terus menembakkan peluru enhanced-nya tanpa henti, menyebabkan sejumlah luka. Dia menatap Guijing yang hendak berlari keluar dari aula dan berteriak, "Chen Su, apakah kamu tidak akan bertindak?" Mendengar teriakan marah itu, Chen Su menghela napas, dan cahaya dingin melintas di matanya, saat dia mengaktifkan manipulasi gravitasi Orde Kedua miliknya. Seketika, gravitasi 8 kali lipat menyelimuti Guijing, menyebabkannya tenggelam. Yao Lihua segera memanfaatkan kesempatan itu, matanya menyipit dan dia mengeluarkan sejumlah besar spirit dan stamina untuk mengeluarkan enhanced bullets menembak sekali ke arah Guijing. Dengan sekejap, peluru yang mengerikan melesat ke arah jantung Guijing. Guijing mencoba yang terbaik untuk menggeser tubuhnya, tetapi di bawah gravitasi 8 kali lipat itu, gerakannya terhambat. Pada akhirnya, peluru yang kuat itu menembus jantungnya, merobek luka darah yang besar di dadanya. Seluruh tubuhnya menabrak dinding di belakangnya. Sudut mulutnya berkedut sedikit, sebelum matanya menjadi redup. Melihat Guijing mati, Yao Lihua akhirnya menghela napas lega. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya saat dia menatap mayat-mayat itu. Keesokan paginya, sebuah jeep datang ke pintu masuk kota Tainguyen. "Berhenti, keluar dari kendaraanmu." Seorang prajurit yang ditempatkan di pintu masuk melangkah maju untuk menghalangi jeep tersebut. 6 orang keluar dari jeep, 2 pria dan 4 wanita. Pemimpinnya adalah Yao Lihua. Pria lainnya adalah pengawal muda, 2 wanita berdiri di samping Yao Lihua, satu berusia sekitar 18 atau 19 tahun, kulitnya putih dan tanpa cacat, rambutnya tebal dan lebat. Sosoknya sangat seksi, meskipun mungkin tidak terlalu menggerahkan, dia memiliki lekuk tubuh di tempat yang tepat. Dia memiliki sikap yang akan membuat kebanyakan pria tergila-gila. Wanita muda lainnya berusia sekitar 11 atau 12 tahun, dan dia memiliki kulit seputih salju, dan penampilannya sangat menggemaskan. Yao Lihua berbicara dengan ramah kepada prajurit itu, "Saya salah satu pemimpin VPDC, Yao Lihua. Hari ini, saya di sini untuk mencari audiensi dengan pemimpin Yuezong. Tolong sampaikan pesannya, tunggu di sini." Prajurit itu dengan enggan mengalihkan pandangannya dari wanita muda yang cantik itu dan berjalan menuju kota Tainguyen. Tak lama kemudian, Bai Xiaoseng keluar dari Tainguyen, dia tampak tamak saat melihat wanita yang memikat itu, sebelum berbicara dengan acuh tak acuh kepada Yao Lihua, "Ikutlah denganku." Yao Lihua menilai Bai Xiaoseng dan kelompoknya, hanya untuk menyadari bahwa Bai Xiaoseng dan anak buahnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Pada saat yang sama, dia samar-samar bisa merasakan bahwa setiap orang dari mereka merupakan ancaman baginya. Hatinya langsung hancur, Yuezong benar-benar menyembunyikan kekuatannya, untuk berpikir dia memiliki begitu banyak ahli di bawah komandonya.
Awalnya, Yao Lihua berasumsi bahwa Yue Zong hanya memiliki kekuatan senjata militer bersamanya, dan kekurangan ahli. Dia masih merasa sedikit sombong, bahwa meskipun Yue Zong mungkin memiliki kekuatan senjata, VPDC memiliki para ahli. Saat dia melihat Bai Xiaosheng dan 30 ahli level 40 ke atas, sedikit kesombongan yang tersisa segera lenyap. Yao Lihua memasuki Tai Nguyen dan segera disuguhi pemandangan pekerjaan yang sedang dilakukan di berbagai lokasi, karena sejumlah senapan mesin berat mempertahankan jalan utama dan jalur transportasi. Sejumlah prajurit yang memancarkan aura ganas yang nyata sedang mengamati orang-orang di dekatnya dengan dingin. Itu adalah pertama kalinya dia melihat prajurit elit seperti itu dengan sikap yang tepat. Ada banyak ahli di VPDC yang dapat bertahan melawan binatang mutasi, tetapi mereka kurang dalam hal perilaku dan sikap dibandingkan dengan pasukan Yue Zong. Melihat pertahanan yang ketat dan berat, Yao Lihua mendesah pelan dalam hatinya, sungguh, dia adalah seseorang yang tidak mungkin kita lawan. Dengan kekuatan VPDC, mencoba menyerang Tai Nguyen dengan paksa hanya akan mengakibatkan kematian. Kedua belah pihak memiliki perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dan Yao Lihua diperingatkan akan fakta itu sekali lagi. Di bawah pimpinan Bai Xiaosheng, Yao Lihua dan kelompoknya mendatangi Yue Zong. Di dalam ruangan, Mu Xiangling mengenakan seragam militer hijau yang rapi, tampak ramah dan menawan. Dia menyajikan teh untuk Yue Zong dan juga kelompok Yao Lihua, sebelum duduk di samping Yue Zong. Pada saat yang sama, Ming Jiajia duduk di sisi lain, juga mengenakan seragam militer. Namun, ekspresinya menunjukkan ketidaksenangan. Seleranya tidak normal, sepertinya rumor itu benar. Yao Lihua memiliki ekspresi aneh saat dia menatap dua loli. Yue Zong mengambil cangkir dan menyeruputnya dengan tenang, sebelum menatap Yao Lihua dan langsung mengonfirmasi identitas Yao Lihua. Yao Lihua, salah satu dari 7 pemimpin VPDC. Apa yang membawamu ke sini? Kecuali ingatanku gagal, kalian baru saja mencoba untuk menyerang beberapa hari yang lalu. Sekarang kalian tanpa malu-malu muncul di hadapanku. Apa yang kalian inginkan? Pemimpin Yue Zong, mengenai hal-hal sebelumnya, saya minta maaf dengan tulus. Atas nama VPDC, izinkan saya untuk menyampaikan permintaan maaf kami yang tulus. Dia berdiri dan membungkuk, menjaga kepalanya tetap tertunduk. Dalam hati, Yao Lihua tidak berbeda dengan rekan-rekannya, dalam hal ia ingin mencabik-cabik tukang daging di depannya ini menjadi beberapa bagian. Namun, ia tidak punya pilihan selain tunduk, karena ia terlalu lemah. Terlalu lemah. Di masa lalu, ketika mereka menghadapi orang-orang barat, bahkan setelah memenangkan perang, mereka harus menundukkan kepala dan memberi kompensasi. Itu karena mereka terlalu lemah, dan tidak punya kartu untuk dimainkan, atau hak untuk tawar-menawar. Yao Lihua menundukkan kepalanya sambil berbicara dengan sungguh-sungguh, demi persahabatan antara Tiongkok dan Vietnam, mohon bantu kami dengan menyediakan 10.000 ton ransum. Kami mohon padamu, selama kau memberikan bantuan itu, orang-orang Vietnam tidak akan pernah melupakan niat baik yang telah kau tunjukkan kepada kami, dan kami akan menjadi sekutumu yang paling setia. Orang-orang Tiongkok peduli dengan wajah mereka, dan Yao Lihua merasa bahwa ia telah menarik sifat baik mereka. Ketika Tiongkok menderita di masa lalu, dan rakyatnya merasa sulit untuk bertahan hidup, Tiongkok masih menggunakan sumber dayanya sendiri untuk mendukung Vietnam. Mereka peduli dengan wajah dan citra mereka sebagai kakak laki-laki yang murah hati, bahwa sedikit jatah tidak akan berarti banyak. Tatapan Yue Zong langsung berubah dingin saat dia melepaskan niat membunuh yang besar yang menyelimuti seluruh ruangan, hanya permintaan maaf dan kamu berharap itu akan ditutup-tutupi. Bagaimana dengan prajurit yang telah aku hilangkan? Permintaan maaf harus tulus. Kalau tidak, aku tidak keberatan pergi dalam waktu sebulan untuk memusnahkanmu. Karena aku berani membunuh 10.000, 20.000 lainnya bukanlah masalah. Dengan niat membunuh yang mengepul itu, ekspresi Yao Lihua jatuh, dan sedikit rasa takut muncul saat dia terkena dampaknya secara langsung. Adapun pengawal muda itu, dia mundur 3 langkah, sebelum jatuh ke tanah dengan ekspresi ngeri. Si cantik berambut panjang di samping Yao Lihua menjadi sangat pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Adapun loli muda Vietnam, dia ketakutan dan mulai menangis. Saat gadis cantik seperti peri itu mulai menangis, niat membunuh Yue Zong sedikit mereda, memungkinkan semua orang untuk sedikit pulih dari amarah yang mencapai tulang seseorang. Yue Zong bersandar di sofa dan duduk dengan tenang,
menatap dingin ke arah Yao Lihua. Meskipun dia sebenarnya tidak memiliki niat untuk mengerahkan pasukannya, dia tidak keberatan menggunakannya sebagai ancaman. Punggung Yao Lihua basah oleh keringat. Tekanan yang dipancarkan Yue Zong setidaknya 10 kali lipat dari Qian Mingsheng. Dia tetap diam untuk waktu yang lama saat dia mengumpulkan pikirannya, sebelum menjawab dengan hati-hati, "Saya minta maaf, pemimpin Yue Zong. Di VPDC kami memiliki 300 wanita cantik Tiongkok, kami bersedia mengembalikan mereka untuk meredakan amarah Anda." Dalam upaya mereka untuk menembus Tainguyen, VPDC telah mengerahkan banyak orang Tiongkok sebagai umpan meriam. Namun, para wanita cantik itu ditahan di markas mereka. Pupil mata Yue Zong menyipit karena marah, saat dia mengancam, "Mereka adalah orang-orang kita sejak awal. Mengembalikan mereka adalah hal yang wajar untuk dilakukan. Jika kau ingin menenangkanku, kembalikan mereka. Selain itu, kirimkan 500 wanita cantik Vietnam, yang 100 diantaranya harus perawan. Jika kau tidak setuju, aku dapat memimpin pasukanku dan melakukannya sendiri. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Yao Lihua segera setuju dengan sungguh-sungguh. Oke, aku berjanji padamu, jika Yue Zong benar-benar membawa anak buahnya untuk menyerbu, jumlah korban tewas setidaknya akan mencapai ribuan. Saat ini, yang harus mereka lakukan hanyalah mematuhi tuntutannya untuk 800 orang, dan itu sudah merupakan kesepakatan terbaik yang bisa didapat. VPDC memiliki terlalu banyak tanggungan, dan mereka memiliki lebih banyak wanita daripada pria, memberikan 800 wanita tidak akan banyak berpengaruh. Jika Yue Zong dapat dimanjakan dalam nafsu, maka Yao Lihua tidak akan bisa lebih bahagia. Yue Zong menatap Yao Lihua dengan dingin, "Baiklah, kau boleh pergi. Dalam 2 minggu, aku ingin melihat apa yang telah kau janjikan. Kalau tidak, dalam masyarakat seperti itu, memiliki banyak wanita lebih merupakan sarana untuk terlibat dalam aktivitas seksual bagi warga biasa. Namun, bagi faksi yang mapan, mereka adalah sumber daya yang dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kelanjutan garis keturunan manusia. Prokreasi selama kiamat itu penting. Dengan menuntut wanita cantik dari Yao Lihua, di satu sisi, itu untuk mendapatkan sumber daya yang berharga, yang lain adalah untuk memastikan bahwa VPDC tidak akan dengan mudah memusuhi dia, karena takut pada orang-orang Vietnam mereka. Yao Lihua menghela napas lega, sebelum buru-buru menambahkan, "Tunggu sebentar, pemimpin Yue Zong. Aku masih punya masalah yang ingin aku diskusikan." "Ada apa?" Yao Lihua telah melihat betapa tidak masuk akalnya Yue Zong, dan dia tidak banyak berharap pada Yue Zong untuk menawarkan bantuan. Dia memilih untuk menggunakan perdagangan. "Saya harap Anda dapat menawarkan 10.000 ton ransum untuk pertukaran, untuk membantu VPDC melewati situasi kritis ini." Yue Zong segera menjawab dengan persyaratannya, "Tentu. Peralatan, buku keterampilan, baja, amunisi, obat-obatan, alat khusus, wanita cantik, selongsong peluru, inti binatang mutan, darah, daging, tulang, budak, bahan bakar, kendaraan lapis baja, apapun di atas dapat digunakan sebagai perdagangan." Mendengar persyaratan tersebut, Yao Lihua hampir putus asa. Setiap hal yang diminta Yue Zong sangat langka di masyarakat saat ini, ditambah lagi semuanya adalah sumber daya penting bagi sebuah perusahaan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat matanya berbinar dan dia bertanya, "Inti. Berapa nilai setiap inti?" VPDC memiliki sejumlah inti ini, karena barang-barang berwarna cerah ini tampak indah tetapi tidak berguna. Awalnya, ketika mereka muncul, banyak yang menganggapnya berharga, tetapi sekarang mereka hanya seperti hiasan, dan tidak bernilai banyak. Yue Zong menjawab dengan santai, "Satu inti biasa bernilai 1 jin ransum, yang tipe 2 bernilai masing-masing 20 jin ransum, yang tipe 3 bernilai 400 jin ransum, yang tipe 4 bernilai 4.000 jin ransum dan tipe 5 bernilai 40.000 jin ransum." Tidak banyak orang yang tahu kegunaan inti tersebut. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkannya. Itulah sebabnya Yue Zong menawarkan harga yang sangat murah. Bukannya dia tidak ingin menawarkan lebih tinggi, tetapi dengan menawarkan lebih tinggi, dia mungkin mengungkapkan nilai inti tersebut. Ketika Yao Lihua mendengar kata-kata Yue Zong, dia dengan bersemangat tergagap, "Kami memiliki lebih dari 2.000 inti binatang biasa, 130 inti tipe 2 dan 5 inti tipe 3. Jumlah ahli di VPDC tidak sedikit,
dan mereka telah memburu sejumlah binatang mutan sebelumnya. Ada beberapa orang yang beruntung yang bertemu dengan mayat binatang mutasi tipe 3 dan memperoleh inti sel mereka. Yue Zong kemudian memberi isyarat kepada Mu Xiangling dan berkata, mengenai rinciannya, kau bisa membicarakannya dengannya. Mu Xiangling bijaksana untuk usianya, dan cerdas. Dia tidak hanya mahir dalam pertempuran, dia memiliki pengalaman dan pembentukan dari masa kecil yang sulit. Dia memiliki caranya sendiri selama negosiasi. Jika seseorang harus membandingkan kekuatan dan kemampuan bertarung, dia mungkin tidak dapat melampaui Yue Zong, tetapi dalam hal kelicikan dan kecerdasan, dia jelas jauh lebih unggul daripada Yue Zong. Mu Xiangling tersenyum ke arah Yao Lihua dan berkata, "Hai. Aku Mu Xiangling." Yao Lihua memiliki pandangan aneh saat menatapnya, sebelum memulai negosiasi. Setelah putaran pertukaran dan negosiasi yang tajam, Yao Lihua, yang saat itu memiliki wajah penuh keringat, akhirnya mencapai kesepakatan dengan Mu Xiangling. Dalam kontrak tersebut, Yao Lihua harus membayar harga yang sangat mahal, ia dipaksa menyerahkan 200 set perlengkapan, 40 buku keterampilan level 3, 300 ton baja, 2000 inti atom biasa, 130 inti atom tipe 2, 5 inti atom tipe 3, 100 saripati darah, 20.000 peluru amunisi, 8 kendaraan bermesin senapan, 1 ton bahan bakar, 5 ton tulang binatang mutasi dari berbagai binatang mutasi, 1000 wanita Vietnam, dan banyak barang kecil yang tidak dapat ia lacak hanya untuk ditukar dengan 10.000 ton ransum. Sama dengan 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 TN. Tidak yakin apakah penulis bermaksud demikian, atau apakah itu dimaksudkan sebagai tebakan kasar yang dilontarkan oleh Yue Zong, tetapi kemungkinan besar kita akan melihat hingga Type 5 Mutant Beast. Dan kita mencapai angka 500.